Selamat datang dalam diskusi yang akan kita dengarkan secara bersama-sama nanti dari Dr. Ahmad dan juga Om Ben ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan dan kita niatkan tujuan kita pada hari ini untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kita upayakan hari ini, semuanya dapat memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Amin, ya Robbal Alamin. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, para audiens yang telah hadir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk yang dapat berpartisipasi secara langsung untuk bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling melihat Bapak Ibu semuanya nih dapat berinteraksi secara langsung. Dan pada kesempatan pagi ini sebelum kita masuk kepada sesi bersama Om Ben dan juga Dr. Matt, saya pengen tahu dulu nih. Para Bapak Ibu semuanya hadir dari kota mana saja? Pastinya akan ada di seluruh Indonesia nih. Apakah ada dari Jakarta saja? Apakah ada yang dari Bogor, Bandung? Nah, ini Ibu Nurul Hidayah sudah aktif nih. Ibu Nurul Hidayah lah dari mana Ibu? Kota asalnya Ibu? Oke, boleh di-unmute dulu Ibu? Silahkan. Dari Batam, Pak. Wah, dari Batam. Honestly, saya juga orang Batam, Ibu. Saya dari Batam Center. Ibu Batamnya di mana, Bu? Pokoknya Oh iya 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 iya, siap siap. Oke, selain Ibu Nurul Hidayah, yang lainnya mungkin yang bisa bergabung atau yang belum bisa menyalakan kamera, it's okay. Bisa langsung tulis di kolom chat aja asal daerahnya dari mana. Ada yang dari Tangerang, oh ya. Kak Apri Haryono Hafid dari Tangerang. Ada lagi dari Tangerang mungkin para Bapak Ibu dokter, Dokter Sofia atau yang lainnya. Dari Makassar, Pak Aswadi Ibrahim, mantap, keren banget. Yang lainnya nih, ada Dr. Sofia dari Makassar juga. Wah, selamat selamat pagi menjelang siang ya untuk Makassar, sudah pukul 10 nih berarti hari ini. Ada Kanur dari Bogor. Oke, dari Madiun juga ada Kak Guntur Latif. Siap, siap, siap. Dan kami menunggu juga teman-teman yang lainnya untuk bisa menginformasikan. Oh, ada dari Garut juga, Dr. Yanuari Setianingrum dari Garut. Mantap banget nih, bukan hanya dari Jawa ya, tapi juga ada yang dari Pulau Sulawesi dan sebagainya. Nah, kami informasikan juga para audiens yang saat hari ini bisa berpartisipasi secara langsung menyalakan kameranya ataupun juga bisa berinteraksi secara langsung dengan kami. Kami sudah menyiapkan 4 hadiah yang secara akumulasi itu senilai 4 juta rupiah. Nanti akan ada satu sesi personal coaching. Terus juga akan ada 2 sesi, ada 2 hadiah untuk juga yang akan beruntung mendapatkan hadiah-hadiah lainnya. Nah, jadi para audiens, para peserta yang bisa bergabung, menyalakan kameranya, jangan sampai lewati kesempatan untuk dapat hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh Skin Expert. Yap. eh oke, ada Bu Mila juga dari Bandung ya. Selamat berpartisipasi dan kita akan sama-sama simak dalam waktu lebih kurang 2 jam ke depan diskusi bersama dengan Om Ben. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kesempatan kali ini saya izin dengan membacakan sedikit profil dari Om Ben ya, gitu ya. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Om Ben Wirawan. Beliau adalah co-founder dan Chief Executive Officer of Torch ID. Nah, Om Ben, honestly aku salah satu pengguna produknya Om Ben. Oke, nah Om Ben ini juga merupakan seorang CEO dan entrepreneur dengan latar belakang pendidikan desain produk industri. Wah, ini latar belakangnya pendidikannya ITB nih ya. Yang juga ahli dalam bidang marketing, branding, dan juga digital ecosystem building. Nah, sekarang memimpin salah satu brand yang fast moving dan fast growing itu adalah Torch ID. Mentor bagi beberapa brand startup dan gemar berbagi ilmu melalui podcast channel yang dimiliki oleh Om Ben. Dan Om Ben ini sangat profesional sekali di bidang industrial product design, lean startup management, digital branding and marketing campaign strategy, dan juga e-commerce ecosystem development. Diskusi kita hari ini akan dipimpin oleh Dr. Ahmad bersama Om Ben nantinya. Kita akan awali dengan sesi 30 menit di awal. Om Ben akan menyampaikan hal-hal mungkin yang perlu disampaikan kepada para audiens kita semuanya. So, langsung saja kita beri tepukan yang meriah untuk Om Ben Wirawan. Silakan Om Ben. Oke, Kun, ya izin saya sebelum ke Om Ben, saya izin cerita sedikit tentang Om Ben ya.
Jadi ini adalah torch.id yang belum. Ini saya tuh, ini juga pakai torch tuh. Tas laptop saya nggak kelihatan ya. Itu produk yang sangat luar biasa. Biasa selalu adalah produk yang lebih kuat dan lebih ringan, 3 kali lebih ringan daripada yang lain. Nah, saya cerita sedikit kenapa saya bersama Om Ben ya. Jadi kita satu komunitas di BNI. Om Ben ini bisa mencapai peningkatan, bayangin ya, 100 kali lipat pertumbuhan dari pada saat awal berdiri sampai sekarang. Dan bahkan sekarang selama 2 tahun ini growing-nya sangat luar biasa, baik online ataupun offline. Outlet offline-nya pun makin berkembang. Nah, walaupun mungkin saat ini bukan dalam bisnis beauty planner, tapi percayalah teman-teman, kita belajar sama ahlinya terutama di bidang online dan juga bagaimana beliau bisa membangun tim yang sangat lean dengan omset ratusan miliaran. Itu luar biasa. Maka kita sambut yang bisa buka kamera, yuk buka kameranya karena kita kedatangan tamu biasa. Oke, ada Pak Deski. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Mari kita sambut dengan Om Ben. Tepuk tangan buat Om Ben. Terima kasih. Silakan Om Ben. Terima kasih Dokter Mets. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat, semangat, yang masih puasa masih pada kuat. Pagi ini sebuah sebuah kehormatan saya bisa ngobrol dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagian mungkin para dokter yang bisnisnya mungkin di beauty trainer gitu ya. Pagi ini saya diminta sama Dokter Mets, sahabat saya ini, untuk berbagi eh, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah eh, bukan sebuah mungkin multi channel online retail bagi produk-produk yang kita miliki gitu ya. Mungkin produk kita memang agak berbeda, tapi sebenarnya kalau jualan di utamanya marketplace yang saya akan paparkan ini, yang untuk yang marketplace mungkin prinsipnya sih sama-sama aja. Karena saya juga sering berbicara dengan banyak pengusaha, ini beberapa strategi yang biasa digunakan oleh kita. Sebagian bahkan spesifik hanya digunakan oleh Tors. Setelah kita beriterasi, kita jualan online sekarang sudah 7 tahun. Dan ini memang alhamdulillah seperti Dokter Match bilang, metode ini tuh metode yang sangat scalable. Jadi ini ambil sederhananya, saya dulu ngiklan itu inget Dokter Match cuma 75.000 per hari. Cuman 75.000 per hari, sekarang per bulan saya keluar uang ratusan miliar, tapi returnnya miliaran juga gitu Oh, ya. itu iklan ratusan miliar ya? Sorry, ratusan juta kalau Ratusan iklan. juta kan? Oh, ini. Ratusan juta. Kalau returnnya miliaran tentu saja, alhamdulillah. Kalau returnnya jutaan lagi, wah, boncos dong ya. Bonus, luar biasa. Jadi, tapi kembali, ini start dari kecil. Saya juga awalnya cuma 75.000 per bulan pakai iklan, sedikit-sedikit belajar, dan ini mungkin beberapa saripati yang saya bisa share. Saya langsung aja share, Dokter Max, sambil ngobrol ya. Oke, boleh Oke, boleh. Atau mungkin kita ngobrol dulu izin. sama sama yang di sini. Coba mungkin harapan-harapan di Hmm. hari ini tuh apa sih? Yuk, coba teman-teman. Teman-teman berasal dari bisnis apa aja sih? Boleh tahu nggak sih sebenarnya teman-teman udah pada mulai bisnis misalnya produk di kosmetik atau di beauty produknya udah ada yang mulai nggak? Ada yang bisa ngobrol dikit nggak? Biar saya dapat bayangan nih. Ya, Atau pusingnya di mana sih jualan online kok Om Ben bisa jualan ratusan miliar? Itu gimana caranya per tahun kayak gitu? Atau di sebelah mananya pusingnya? Jadi siap nanti bisa saya tekankan mungkin. yuk. Ini mumpung bisa dibuka ininya. Ayo, yang mau ngobrol langsung. Karena saya tahu apalagi sekarang itu masa-masa saat peralihan TikTok sungguh sangat luar biasa. Yuk, teman-teman yang mau langsung ngobrol, jadi nanti Hmm. biar nanti pembahasannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Yuk, yang bisa buka. Atau saya mulai dulu aja ya, biar Oh, boleh, kelihatan dulu, silakan. nanti mungkin Oh, boleh. teman-teman bisa tanya di tengah-tengah. Di Siap, terima tengah-tengah kasih. atau di akhir, saya sangat terbuka kok. Saya izin share screen dulu ya dok ya. Oke, udah kelihatan ya? Sip, oke. Pagi ini saya mau ngobrol sama teman-teman tentang salah satu strategi yang sebenarnya ini strategi yang paling dasar, paling mudah sebenarnya, karena ini strategi yang biasa digunakan di marketplace. Di antara saya sudah berjualan cukup banyak,
di website sendiri, di marketplace, di TikTok, di toko offline maksudnya gitu, bahkan menggabungkan toko offline sama toko online itu pekerjaan kita sehari-hari. Eh, tapi yang ini saya ingin mengembangkan, ingin membicarakan tentang strategi produk penetrasi di marketplace. Apa itu produk penetrasi? Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Jadi sebenarnya sederhananya produk penetrasi ini adalah sebuah produk yang kita buat sengaja untuk segera mendapatkan konsumen yang banyak. Karena seringkali kalau mau jualan di marketplace itu saingannya kan banyak banget ya. Itu saking banyaknya produk di marketplace, itu orang itu bingung. Orang itu bingung mau beli yang mana. Karena dengan mudah, misalnya kalau saya mau membeli misalnya sabun cuci muka untuk cowok, itu aja udah nggak cuma ada satu brand. Itu mungkin udah ada belasan atau puluhan brand gitu yang ada di online. Dan itu membuat orang dilematis dan akhirnya memilih, pasti mereka akan milih kalau mereka udah ingin beli, tapi apakah memilihnya ke kita? Itu permasalahannya. Jadi ini kita coba lihat dari sederhananya dulu. Saya akan presentasi tidak gitu banyak, mudah-mudahan jadi bisa lebih banyak nanti kita diskusi ya. Oke, kita lihat. Ini produk-produknya kita. Ini produk range-nya Torch. Ini sedikit perkenalan dikit. Produk kita cukup banyak. Dari produk-produk yang kecil, kita jualan tas itu macam-macam lah. Dari yang kecil yang harganya masih di 100 ribuan sampai yang harganya udah jutaan gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari strategi. Di antara ini ada produk penetrasinya sebenarnya. Nah, ini tapi kita kembali ke depan dulu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen mengembangkan marketplace, sebenarnya ini ada kelebihan sama kekurangannya ya. Jadi know the positive and the negative gitu ya. Harus tahu apa positifnya dan negatifnya. Trafficnya sangat tinggi, itu salah satu kelebihannya dia, sisi positifnya. Sebenarnya kalau soal jangkauan nasional, traffic sangat tingginya banyak. Tapi pertanyaannya kadang-kadang saya udah buat akun traffic sangat tinggi di Bukalapak misalnya atau di Tokopedia atau di Shopee, kok penjualan nggak banyak juga gitu. Karena trafficnya pada kemana nih? Pertanyaannya itu ya. Tapi traffic udah sangat tinggi. Dia punya komunitas dan tutorial yang banyak sebenarnya. Tinggal YouTube tanya, googling itu keluar jawaban-jawabannya banyak. Mungkin yang di sini yang nggak banyak di googling, nggak bisa keluar di Google karena ilmu ini ilmu dari dalam perusahaan saya sendiri. Fitur lacaknya real time, itu bagus. Jadi kalau kita beli di marketplace, itu ngelacak produk kita ada di mananya real time, nyambung sama logistiknya kan, sama deliverynya, itu fitur yang sangat bagus, sangat disukai sama orang, pilihan pembayarannya banyak, modal untuk mulainya sangat kecil. Tapi permasalahannya adalah ini, sulit mendapatkan kepercayaan, persaingan antar pedagang sangat tinggi, apalagi di level produknya, karena kadang-kadang mereknya sama tapi pedagangnya ada 100. Itu juga kan persaingan. Lalu ketergantungan pada si pengelolaan marketplace. Algoritma berganti, kita harus ngikutin algoritma. Kalau udah masuk marketplace, sadar itu. Jadi kita harus ngikutin aturan di sana. Dan cenderung sporadis dan sulit untuk di-branding produk di sana. Jadi sebenarnya saya juga tidak menyarankan jualan hanya di marketplace. Ada titik-titik lain seperti website, lalu kalau bisa punya kemampuan buat klinik, buat toko, itu tetap bagus. Jadi jangan cuma mengandalkan marketplace saja. Tapi sekarang kita ngomongin marketplace ya, karena di sini kalau mau ngobrolin satu marketplace-nya kita aja nih, mau yang warna hijau atau mau warna oranye di sini nih, two of the biggest, ini dua-duanya miliaran nih per bulan saya tuh. Jadi jangan sampai kelewat yang ini gitu. Jadi teman-teman harus tetap jago di sini. Kenapa? Ya tadi, ini cash-nya perputarannya sangat cepat, sangat bagus. Sayangnya, ke sini-sini data konsumen itu tidak terlalu banyak yang bisa dibagikan ke kita. Itu kekurangannya di marketplace. Tapi either ya ada positif negatifnya. Yang paling penting kita ngobrolin positifnya dulu. Cash-nya banyak di sini dan nggak perlu nagih. Istilahnya kalau kita jualan lewat agen kan pasti ada penagihan 1 bulan, 15 hari, kadang 3 bulan gitu ya. Marketplace pencairannya seminggu-seminggu juga aman gitu. Sangat bisa dibilang real time sebenarnya. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita mau jualan di marketplace, yang paling penting adalah ini. Kuatan 3 hal ini dulu. Status toko, bintangnya kita ada berapa, bintangnya toko sama bintangnya produk. Lalu kemudian delivery. 3 hal ini harus kuat. Titik aja itu.
Jadi ketika kita ngobrolin, mau jualan, status toko kita, bintangnya kita harus banyak, delivery-nya harus cepat. Itu 3 hal yang dilihat pertama kali sama konsumen. Ngelihatnya di mana sih? Kita coba aja buka Tokopedia. Saya ambil contohnya yang sekarang Tokopedia. Tapi sebenarnya Tokopedia sama Shopee prinsipnya mirip. Yang lain juga prinsipnya mirip. Fitur-fiturnya mirip, tapi dua marketplace ini fiturnya paling banyak. Nah, kalau kita ngobrolin tadi, yang harus kuat tadi, ngobrolin status bintang delivery, wah, satu ini. Kalau bisa cepat-cepat dapetin contreng ini nih. Dapatkan status official store dengan memperbaiki kinerja kita. Orang sangat percaya pada contreng warna ungu ini. Kalau di Tokopedia atau kalau Shopee, Shopee Mall-nya. Kalau udah masuk Shopee Mall itu orang sangat percaya. Itu sangat membantu penjualan. Lalu yang paling sederhana juga jangan sering-sering ganti logo di profile. Kalau Tors itu warnanya kayak gini, logonya kayak gini, udah jangan diganti-ganti lagi. Itu aja terus. Ketika kita mengganti-ganti ini, konsumen lama tidak mau balik. Banyak yang ini toko yang dulu bukan ya, ini toko dulu yang dulu bukan ya. Itu masalah banget. Lalu ini rating dan ulasan. Toko-toko yang sangat laku itu ratingnya 4,9. Berat ya, dari 5 itu 4,9. Boleh 4,8, jangan sampai 4,7. Kalau di marketplace Indonesia 4,8, 4,9. 4,9 aman semuanya. 4,7 nggak gitu bagus. Kalau di Gojek 4,7 masih aman. Kalau kita pakai apa namanya Gojek, Gokar itu 4,7 masih aman. Tapi kalau di marketplace 4,8, 4,9. Pertahankan prestasi kita di sana. Lalu kelihatan ini, jadi lihat nih teman-teman kalau di Tors kita sangat mempertahankan rating 4,9 tuh. Dan kalau 4,9 itu jualannya ribuan gitu. Sangat mungkin kita jualan ribuan dengan syarat ininya 4,9 kayak gini. Jadi hampir rata-rata produknya Tors harus dijaga banget kualitasnya karena kita ngejar 4,9. Gitu. Lalu ini pesanan diproses, ini harus kelihatan ketika orang ngecek, ini harus cepat. Untuk perusahaan sebesar kita yang pengirimannya ratusan ribu gitu ya, eh, 4 jam gini tuh wajar lah. Tapi kalau perusahaan kita masih kecil, kalau bisa 1 jam, 2 jam pengiriman tuh. Kalau kita tuh 4 jam gini masih aman. Dan teman-teman, ini ada banyak yang tidak diberitahu oleh marketplaces atau sama ahli-ahli. Sebenarnya kalau kita jualan online, mau di platform apapun, sebenarnya pembeli kita tuh umumnya dari Jabotabek. 50% pembeli kita nasional itu datangnya dari Jabodetabek. 50% lainnya baru dari sisanya di seluruh Indonesia gitu. Artinya apa? Artinya teman-teman, kalau dari manapun kita beroperasi, kayak saya nih, saya lagi di Bandung nih, di rumah, kantor saya sekitar 20 menit dari sini, saya ngantor di Bandung, tapi kalau lihat deskripsi tokonya Tors, kita itu gudangnya ada di Depok. Kenapa gudangnya ada di Depok? Karena 50 konsumen adanya di Jabotabek. Artinya, yang ingin pengiriman cepat, itu 50% ada di Jabotabek. Sehingga kalau dilihat ke sini nih, ini Torch, ini kantor kita di Bandung, tapi kita nyetok gudang kita itu ada di pihak ketiga. Saya sekarang pakai Power Commerce Asia, sebuah gudang yang bisa digunakan sama siapapun, brand manapun besar atau kecil, di Depok. Biar dia bisa mengirim ke Jabodetabek dengan cepat. Karena kalau dari Bandung, ngirim ke Jakarta, Bogor, Depok, butuh waktu minimal sehari atau 2 hari kalau alamatnya gitu ya. Tapi sehari ini besoknya kan. Tapi kalau di Jabodetabek ada pilihan instan bahkan gitu. Jadi kita tuh gudang ini ada di Depok, tapi kita ngantor di Bandung gitu. Dan ini bisa dilakukan sama teman-teman yang tadi saya lihat ada di Makassar, ada di Batam, ada di mana nih. Boleh boleh diketik teman-teman ada usahanya di mana, ketik aja di chat biar nanti kalau ngobrol kayak seperti apa dan saya kasih tahu gimana caranya sih operasi dari kantor di luar kotanya, di luar Jabodetabek, tapi gudang dikirimkan dari Jabodetabek. Pilihannya kotanya mau yang mana, cukup aman sih sebenarnya, tapi harus Jabodetabek. Karena tadi, kenapa? Karena kita ingin
pesanan di prosesnya itu cepat, rating kita bagus karena delivery-nya bagus. Gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya, ini masih dasar juga. Eh, Foto kategori judul ini harus sesuai banget. Ini dasar banget. Ini dasar banget. Ini kenapa? Ini lihat ya teman-teman ya. Saya ingin memperlihatkan sesuatu sama teman-teman. Pentingnya keyword. Ini saya punya sebuah sendal baru, namanya ini nih, sendal Jabal. Ini baru keluar belum sebulan di kita, si sendal Jabal ini. Tapi udah mulai terjual, mulai cepet nih, 7 plus. Dengan review 4,9 bintangnya. Dan kalau, lihat nih, kalau kita punya produknya apapun. Mau kosmetik, mau sendal, mau tas, kita harus bisa lihat nih contohnya. Saya cari keyword kata kunci sendal outdoor. Lalu yang keluar, ini saya ambil, baru tadi pagi nih. Baru tadi pagi saya ambil produk-produk ini yang keluar. Ada banyak nih. Dan ternyata produk yang kita itu ternyata emang nonjol. Kenapa? Yang lain-lain tuh desainnya mirip-mirip. Ini kalau ini udah saya kasih tanda-tanda gitu. Yang ungu-ungu ini desainnya mirip, ungu sama ungu. Yang biru sama biru tuh mirip tuh. Jenisnya tuh mirip. Yang merah sama yang merah tuh mirip. Tapi desainnya Torch itu beda. Kelihatan. Secara visual harus kelihatan beda. Itu PR banget bagi yang mau jual apapun. Karena begitu kita pakai kata kunci sesuatu, hasilnya keluar, orang secara visual harus bisa merasakan bahwa produknya beda. Produknya nonjol secara visual. Gitu. Kalau yang ini tuh mirip-mirip aja kayak sendal gunung semua nih yang warna ungu nih. Yang warna ungu itu semuanya kayak sendal gunung, ada ada apa namanya? Ada ikat di belakangnya. Sementara yang merah itu kayak sendal bentuknya gitu. Sementara yang saya ini lebih simpel sendirian bentuknya. Ini ngaruhnya tuh luar biasa. Visual, karena orang nggak bisa megang barang, visual di marketplace itu kuncinya luar biasa, kunci banget. Dan foto-foto yang ditaruh di sana jadi sangat penting. Nah, kalau di kita kayak gini ya, keyword utamanya sendal outdoor. Itu keyword utamanya, harus ada. Karena ternyata sendal sama outdoor itu keyword yang paling banyak dicari kalau untuk kategori ini. Lalu kalau kita ngelihat fotonya, kita lihat selalu kita tampilkan foto dengan alternatif warna, ukuran, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya produk yang memang ada beda ukurannya, beda tubenya, beda beda rasanya, beda harumnya, itu harus kelihatan. Karena orang senang diberi alternatif. Alternatif itu cukup sebenarnya 3, paling banyak 5. Umumnya di banyak produk tuh 3 sampai 5. Terlalu banyak alternatif agak repot. Kecuali teman-teman nanti jualan di Amerika. Kalau jualan di Amerika, karena kami udah jualan di Amerika, alternatif warna yang banyak itu bagus. Kalau di Indonesia jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu banyak. Nanti orang malah pusing. Kalau pusing dia malah pindah ke halaman eh, eh, apa brand lain itu kita yang pusing malah ntar. Nah, lalu perlihatkan unique selling point, USP itu harus kelihatan ketika produknya diklik masuk halaman produk kita, lalu di slide itu kan foto-fotonya, itu harus kelihatan semua unique selling point. Kalau saya misalnya ngobrolin ergonomiknya, kita bicara bahwa ini lebih ringan, bahwa ini anti selip, bahwa ini materialnya itu sesuatu yang bernafas gitu ya. Ini ini harus diperlihatkan. Dan foto-foto terbaik tetap foto-foto di background putih. Jadi kalau kalau foto pertama seperti ini, itu foto-foto selanjutnya baiknya tetap di background putih fokus pada produknya. Itu berdasarkan riset sampai sekarang masih seperti itu. Lalu untuk mempercepat orang untuk check out, pastikan bahwa informasi itu sangat detail. Kalau di saya, kalau membeli sendal misalnya kategori sendal, yang harus dikasih tahu, cara paling gampang untuk ngasih tahu orang itu adalah panjang kaki. Panjang kakinya segini, kamu beli nomor sekian. Panjang kaki 25, kamu beli nomor 39. Panjang kaki 27, kamu beli nomor 42. Usahakan orang tidak bertanya pada CS. Kita punya CS yang jalan terus. Tetapi usahakan jangan orang sampai nanya ke CS. Jadi kuncinya itu ya, CS yang baik itu penting, perlu, harus.
Tapi sebisa-bisanya informasi di gambar itu mengurangi pertanyaan orang ke CS. Karena begitu udah orang nanya ke CS, mesti ada lead time kan. CS-nya jawabnya 15 detik kemudian, 1 menit kemudian, 30 detik kemudian. Itu ada orang yang nggak suka. Suruh nunggu 30 detik aja nggak mau. Makanya kalau bisa, ini ini harus jelas informasi-informasi yang orang biasanya tanya. Kalau beli sendal kan nanya paling umum nanya ukuran gitu ya. Kalau eh, misalnya beli sabun cuci muka, orang yang banyak nanya apa? Misalnya apakah iritasi tidak? Apakah alergi tertentu atau tidak? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan ke CS. Jadi kalau CS itu banyak ditanya, pertanyaannya itu jawabannya pindahin ke foto, gitu ya. Caranya adalah semua pertanyaan yang banyak keluar di CS harus keluar di foto di sini gitu. Di sini harus kelihatan informasinya. Lalu kalau kami biasa membuat produk lainnya kita kasih juga iklan di dalam slide fotonya juga. Kenapa ada produk lainnya? Ini yang saya bocorin, yang nggak banyak dibocorin sama orang lain adalah ketika orang masuk ke sebuah produk page, masuk ke halaman sebuah produk, pengen membeli sebuah produk karena iklan atau karena apa, sebenarnya waktu check out nanti sekitar 50% itu tidak akan check out produk yang itu. Dia akan check out produk koleksi yang lain. Kalau kita punya koleksi ada 30, kita ada koleksi ada 100, orang datang mungkin datang karena iklan produk A, yang dibeli produk C, yang beli produk F, yang dibeli produk D gitu. Nah, yang membeli produk selain produk A, walaupun datangnya karena produk A, iklannya karena produk A, itu sekitar 50%. Kami menyebutnya collateral purchase. Jadi dia pengennya masuknya beli apa, tapi ternyata belinya produk yang lain. Nah, itu tinggi. Itu bisa sampai 50%-an. Itu makanya mau jualan apapun, alternatif produk lain harus ada. Karena kalau produknya dikit, susah jualan banyak di marketplace. Itu salah satu syaratnya marketplace tuh. Lalu pastikan review-reviewnya bagus. Review-reviewnya tuh bagus kayak begini. Kalau perlu, kalau produknya teman-teman masih baru, brandnya masih baru, suruh yang belinya teman sama saudara biar reviewnya bagus. Karena review itu penting. Kalau dari depan udah reviewnya jelek, kualitasnya karena tidak bagus atau kita masih baru gitu ya, pastikan yang beli itu teman-teman deket dulu gitu. Kalau jualan kan nggak apa-apa ya, temennya beliin gue dulu, gue kasih diskon deh, gue kasih voucher deh, kayak gitu-gitu. Dulu saya begitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah karena udah lama, jadi ini udah otomatis bagus reviewnya gitu ya. Jadi testimoni sebanyak dan secepat mungkin, saya garis bawahi juga secepat mungkin ya, secepat mungkin itu eh, harusnya segera didapatkan agar penjualannya nanti jadi banyak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Lalu selanjutnya saya mau bicara struktur koleksi produk. Struktur koleksi produk ini saya sebenarnya pakai sebuah buku The Lean Start The Blue Ocean Strategy. Kita pakai teori dari sana yang pasti si buku ini menceritakan tentang si produk. Kalau kita punya produk koleksi nih. Kalau koleksi punya 10 koleksi produk, punya 20 koleksi produk. Produknya kan beda-beda ya. Bisa dari mulai misalnya dari mulai sabun, anti aging, anti ultraviolet apa segala macam. Itu tuh sebenarnya mesti dipetakan menjadi ada produk pioneer, produk migrator, sama produk settlernya. Apa itu? Kayak begini. Nanti teman-teman kalau udah baca buku ini malah alhamdulillah, tapi kalau belum saya sarankan baca buku ini. Ini buku sangat bagus menjelaskan tentang strukturnya produk, salah satunya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ternyata dalam satu koleksi produk, konsumen pasti nggak akan nyadar sih, bahwa ternyata sama kita tuh bagusnya dipecah menjadi 3 kelas. Ada kelas pioneer, ada kelas migrator, ada kelas settler. Kelas pioneer ini basically adalah produk-produk yang baru yang inovasinya sangat tinggi dan pesaing kita nggak punya, gitu ya. Jadi kalau pioneer ya namanya juga pioneer. Ini pioneer produknya baru, new to the market lah kalau bahasa marketingnya gitu. Eh, ini kita emang inovasi gitu. Inovasi bisa apapun ya, dari fungsinya, dari ingredients-nya, dari marketingnya pun bisa. Konsep marketingnya yang dibuat inovatif, padahal produknya bisa jadi
yang nggak baru-baru amat gitu ya, nggak baru-baru amat, tapi dia untuk konsumen jadi kayak oh jadi hal baru nih gitu. Itu produk pioneer namanya. Sementara ada produk namanya produk migrator. Produk migrator itu dia punya inovasi, tapi sebenarnya tidak sebaru itu sehingga kita punya beberapa saingan yang punya produk mirip, tapi tidak semua market punya produk tersebut, gitu. Tidak semua brand punya produk tersebut. Lalu ada juga yang disebutnya produk settler. Produk settler itu produk biasa, produk yang semua orang juga punya. Kalau digambarkan tuh, kalau di Tors tuh, produk pioneernya inovasi-inovasi kita, sendal umroh kita, tas traveling kita tuh orang-orang pada nggak punya tuh. Kalau produk migrator ini misalnya kalau di kita, jaket yang bisa dilipat kecil. Kita punya, nggak semua brand punya, tapi beberapa brand punya. Mungkin di pasar ada 3-4 brand yang punya ini gitu ya. Itu produk migrator, inovasinya tidak sekuat si Pioneer, maksudnya gitu. Lalu kemudian produk setter itu apa? Produk biasa sih kalau produk setter, kayak misalnya waist bag-nya Tors, kayak gitu tuh. Ya sebenarnya bedanya apa sih sama orang lain? Ya kualitasnya beda, mungkin detailnya beda, tapi secara umum ya semua orang bisa kalau mau buat ini gitu. Bisa. Nah, ini harus dibuat seperti ini nih, teman-teman. Nah, di sini ada petanya nih ya. Ada petanya, Pioneer yang kuning, Migrator yang hijau, Settler yang warna biru di bawah. Kebanyakan perusahaan di Indonesia itu nggak sehat, si struktur produknya. Kenapa disebut tidak sehat? Tidak sehat itu yang sebelah sini nih, tidak sehat. Karena kebanyakan produk settlernya. Jadi produknya itu saingan sama kebanyakan produk yang ada di pasaran. Sehingga yang terjadi apa di market? Mereka bunuh-bunuhan. Mereka perang harga. Dan yang namanya perang harga, aduh penjualan gede pun untung kecil. Bahkan kadang-kadang jadi negatif. Itu yang mesti dihindari di platform kayak marketplace. Ketika persaingan itu kan bebas banget di sana ya. Kalau mencari tools aja merek lain keluar gitu. Jadi kita harus membedakan di sisi produknya. Jadi jangan kebanyakan produk settler, tapi coba harus ada cukup produk pioneer, lalu lebih banyak lagi migrator, lalu lebih banyak lagi produk settler. Tapi harus ada produk di atas yang inovatif gitu. Nanti lama-kelamaan bersamaan dengan waktu, setahun, 2 tahun, produk pioneer pun turun jadi migrator karena mulai diikutin sama orang. Bahkan setelah beberapa tahun jadi di settler. Tapi ketika nyampe di settler, ini produknya biasanya udah semua orang punya, tapi volume penjualannya gede. Biasanya gitu. Tapi kita mulai bersaing sama banyak orang gitu ya. Jadi bagusnya bentuknya tuh agak kayak piramid, bentuk komposisi pioneer, migrator sama settler tuh. Jadi si pioneernya paling sedikit tapi nggak disaingin sama orang lain, sehingga di sini kita bisa taruh harga paling mahal. Nggak masalah kan, nggak bisa disandingkan sama produk lain, nggak bisa dibandingkan sama produk lain. Migrator itu marginnya agak agak tebal, produk settler yang penting volume penjualannya besar. Itu yang dikejar sama kita. Itu yang dilakukan di TOS. Nah, ini nanti setiap brand harus nyoba berani membuat sebuah inovasi untuk pioneernya. PR di Indonesia rata-rata setiap pengusaha itu kurang inovatif sehingga dia kekurangan di atas ini. Jadinya kayak gini. Kalaupun punya lebih kayak gini nih, kuningnya tuh dikit. Kalau ada inovasinya nggak terlalu tinggi juga gitu. Jadi repot nanti. Susah sekali untuk branding kalau seperti ini tuh. Nah ini kalau di kami cara membuat si produk pioneer, produk inovatif tadi sebenarnya ada di buku itu, di buku Blue Ocean Strategi tadi, sebenarnya dengan membuat kurva nilai baru. Ini nanti bisa detail, tapi nanti aja deh kalau ada yang minta, karena detailnya agak panjang kalau kita ngobrol ini. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah kita tuh harus menciptakan faktor-faktor yang baru yang belum pernah ditawarkan industri, sambil menghapuskan faktor-faktor yang udah udah terlalu biasa untuk orang lain. Misalnya nih, packaging pakai kertas ada foilnya, gitu. Itu tuh nilai baru nggak sih? Karena kayaknya semua semua merek buat seperti itu. Misalnya gitu, kita buat sesuatu yang baru deh. Misalnya seperti itu. Tapi ingat, ketika kita menambahkan sesuatu, menciptakan sesuatu, cost itu akan naik. Sehingga jangan lupa ketika menciptakan sesuatu, harus menghapuskan sesuatu,
Dan ketika kita meningkatkan sesuatu, harus dikurangi sesuatu lagi gitu. Jangan sampai inovasi kebanyakan, harga tuh naiknya tuh eksponensial. Itu juga harus hati-hati. Itu manajemen inovasi. Nah, teman-teman juga harus punya fokus pembeda sama slogan. Fokusnya apa kekuatan produk ini? Pembedanya dia sama orang lain apa? Lalu dikasih slogan pembeda itu. Saya kembali mengambil contoh si sendal ya. Si sendal, ini sendal untuk umrohnya kami nih. Sendal untuk umroh kami. Jadi di market udah ada produk misalnya buatan merek ini nih. Dia fokusnya untuk naik gunung. Pembedanya apa? Dia kelihatan kuat dan gagah. Slogannya dia nyebutnya sendal gunung gitu. Lalu ada juga produk yang saya lihat fokusnya tuh untuk umroh dan haji. Produknya ini yang putih-putih ini harganya murah banget tuh. Ini harganya 50.000 paling gitu. Pembedanya dia murah memang. Slogannya sendal umroh. Dia nyebutnya gitu. Ini dua dua binatang yang berbeda kan ya kalau dilihat ya, sendal yang berbeda nih. Fokusnya beda, pembedanya beda, slogannya beda. Nah, saya waktu itu punya ide membuat sendal umroh dan haji yang bisa dipakai traveling dengan pembeda yang beda. Bedanya ini untuk umroh sama haji tapi enak untuk jalan-jalan. Sehingga produk yang ini nggak enak. Produk ini enak untuk umroh tapi warna putih mana enak pakai jalan-jalan. Betul kan? Sementara produk yang ini terlalu kompleks untuk umroh. Umroh tuh orang nggak suka berat kayak gini. Saya buatkan ini fokusnya untuk umroh, haji, dan traveling. Pas untuk haji cocok untuk jalan-jalan. Kita nyebutnya sendal umroh Tors Arafah. Jadi itu ringan, enak dipakai wudhu, lebih colorful dibandingkan yang ini nih, dibandingkan yang paling kiri, dan warnanya nggak putih. Karena ternyata syariatnya untuk haji itu nggak perlu pakai warna putih gitu. Nah ini salah satu yang kita coba gunakan. Dan ketika diuji coba ke market gitu ya, kalau dimasukkan ke market, dicoba dijual, nah disinilah kemudian kelihatan performance-nya dia bisa menjadi produk penetrasi. Produk apa? Produk penetrasi itu adalah produk yang kita gunakan untuk masuk ke market. Saya dulu gunakan ini waktu Tors itu baru di awal-awal kita belajar jualan online itu tahun 2017. Jadi kita tuh jangan sampai berusaha menjual semua produk. Misalnya kalau kita punya 10 produk, berpikir bahwa 10 produknya akan laku. Atau kalau kita punya 100 produk, bahwa fast moving kita akan 100-100-nya. Enggak. Rumusnya itu ya rumus Pareto, bahwa dari setiap koleksi, nanti penghasil uang terbanyak dari 100% itu ya cuma 20%, teman-teman. Yang 80%-nya itu pelengkap sebenarnya. Jadi kita fokus kepada 20% produk yang pasti laku, yang akan laku. Kita yakin dia akan laku, atau konsumen kemudian merespon, oh ternyata ini responnya lebih bagus. Nah, kita fokus di produk-produk ini. Tapi produk penetrasi itu sebenarnya ada dua. Nanti teman-teman, kalau produk penetrasinya itu laku ya, eh, otomatis nanti produk-produk yang lain akan ikut laku. Jadi jangan berpikir bahwa saya mau buat semuanya laku. Jangan, capek kalau berusaha seperti itu. Karena hukum ekonominya sebenarnya cuma 20% yang akan jadi paling laku. Best selling itu paling banyak 20%. Gitu. Nah, produk penetrasi itu ada yang dari si pioneer, ada yang dari settler. Pioneer yang mana? Saya ulangi lagi, pioneer itu yang ini. Pioneer itu produk-produk yang banyak inovasinya, sehingga saking banyak inovasinya, saking kuat inovasinya, tidak bisa disaingi sama orang lain, bahkan harga jualnya bisa lebih tinggi daripada pemimpin di pasar. Betul, karena nggak ada saingan. Harganya kadang-kadang kita nembak aja harganya segini, itu laku gitu. Sementara produk settler itu produk yang dibeli karena dia udah common, dan di sini biasanya kata kuncinya adalah murah sama tawaran tawaran produknya, USP-nya apa. Tapi biasanya produk settler itu harus murah karena saingannya banyak. Nah, kalau di kami, nih kalau di Tors, ini kita punya penetrasi dari pioneer sama penetrasi dari settler. Nah, gini jadi, nah kalau digambarin petanya kayak gini. Ini yang warna merah putih, bulat-bulat merah putih, ini produk penetrasi nih. Harganya sama saya memang dibuat lebih murah untuk mengajak orang, di setting sengaja harganya murah untuk pemancing.
untuk pancingan mendapatkan pembeli baru. Yang penting transaksi dulu di saya. Karena orang kan nggak akan transaksi satu kali kan. Yang penting beli dulu di saya. Nah, saya punya khusus produk-produk seperti ini. Lalu saya juga punya produk penetrasi di atas. Kenapa ada di atas juga? Karena produk-produk penetrasi di atas ini harganya bisa mahal. Harganya bisa mahal, orang lain nggak punya. Karena orang lain nggak punya, orang mau beli hanya bisa di saya. Gitu. Ini produk penetrasi juga. Nah, ini contohnya dulu saya mau ambil yang penetrasi yang di bawah nih. Settler penetration. Produk penetrasi kategori settler. Ini adalah produk-produk yang murah. Ini teman-teman kalau ngeliat ke torch.id ya, silahkan cek sendiri. Silahkan cek sendiri. Misalnya kategorinya waist bag gitu. Ini kategori waist bag nih. Ini teman-teman akan ngelihat, ini harganya ada yang 153.000, 134, 120. Ada yang harganya saya gantung di 70.000. Ada yang 87.000, ada yang 94.000, di bawah 100.000 harganya. Sehingga sama orang kerasa murah produk ini. Ini adalah produk-produk yang pertama kali mereka akan transaksi dengan Torch. Kalau ketika mereka belum pernah transaksi sama Torch. Begitu mereka udah pakai produk murah ini, pembelian keduanya biasanya mereka lebih berani membeli yang lebih mahal. Sini. Nah, gitu. Bahkan ketika mereka masuk ke produk page ini, misalnya nanti dia masuk, sebenarnya di bawahnya aja Mas saya udah ditawarin nih, ini nih. Keluar nih produk sponsor terkait dan sebagian di antaranya yang keluar produk Torch-nya sendiri yang lebih mahal. Yang penting orang mau klik masuk ke halaman itu, ngelihat harga murah pasti menarik orang. Kebanyakan orang Indonesia tertarik sama harga murah. Lalu kemudian, tapi dia tetap bisa ngelihat di bagian bawahnya, oh ada produk Torch yang lain juga ya. Bahkan produk orang lain pun keluar karena diatur sama Tokopedia-nya ini. Atau sama Shopee-nya atau sama Marketplace-nya. Gitu ya. Jadi, ini adalah contoh settler product penetration. Jadi, prinsipnya dia lebih murah, untuk mancing pembeli-pembeli pertama. Kalau mereka puas pembeli pertama ini puas, mereka toh akan beli produk keduanya, ketiganya, yang kemudian mungkin yang lebih mahal dia. Yang penting dia tahu dulu bahwa kita berkualitas. Walaupun mancing di harga murah. Tapi jangan terlalu murah. Kalau misalnya naruh harganya 30.000, orang langsung kehilangan kepercayaan. Terlalu jauh. Orang akan melihat, ah ini mah gimmick. Gitu. Dan perlu digarisbawahi, produk ini sama produk ini itu kualitasnya sama. Kalau di saya bedanya adalah volumenya. Jadi produk-produk ini memang produk-produk yang tasnya tuh lebih kecil. Memang ada orang butuh tas yang lebih kecil gitu. Memang jatuhnya murah gitu. Karena memang kebutuhan bahannya lebih kecil. Nah, itu adalah produk settler penetration. Nah, kalau pioneer penetration itu produknya sengaja dibuat kualitasnya sebagus mungkin, pembelinya puas, produknya unik, tidak ada saingannya, kasih harga agak di atas malah. Kasih harga agak di atas. Kenapa? Karena kan cuman kita yang punya barang ini. Kasih aja di atas. Orang ada pilihan lain kok. Nah, ini kalau teman-teman cari, misalnya ini, di Tokopedia, cari keyword sendal umroh. Misalnya gitu ya. Saya langsung pakai kasus aja ya. Sendal umroh. Ini akan keluar kayak gini nih, bawahnya nih. Banyak sekali yang buat sendal umroh setelah kami membuat sendal umroh. Itu banyak banget yang membuat itu. Tapi lihat deh, yang lain-lain itu pembeliannya lebih sedikit, tapi harganya lebih murah. Kita malah yang harganya paling mahal, pembeliannya paling banyak. Karena kita paling enak memang. Paling bagus, paling terpercaya, brandingnya udah kuat gitu. Brandingnya udah kuat sekarang. Kalau dulu di awal kita cuma memperlihatkan bahwa ini produk tuh sangat kuat, sangat enak, sangat nyaman, videonya bagus banget. Kita buat seperti itu. Nah ini harga paling mahal, tapi paling laku. Ini penetration product dengan gaya pioneer, dengan cara inovasi. Gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baru mulai sebuah brand, pastikan teman-teman gantung di atas atau di bawah atau di dua tempat ini, di settler atau di pioneer, produk-produk penetrasi. Sehingga orang itu ketika kenalan sama brandnya teman-teman, dia itu ada pilihan untuk pertama kali beli. Jadi produk-produk penetrasi itu adalah produk-produk yang digunakan untuk ngerayu konsumen pertama yang belum kenal sama kita. Selebihnya itu silahkan, silahkan bermain, mau main di harga berapa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kayaknya cukup untuk sekarang. Thank you dulu dari saya. Kita akan lebih baik banyak ngobrol nih, lebih baik banyak ngobrol. Mungkin bisa dipandu nanti sama Dokter Mets. Terima kasih dok.
Oke, sama Ikun dulu ya. Atau saya langsung masuk? Ikun dulu. Siap. Oke, terima kasih Om Ben hari ini ya sudah memberikan informasi dan kita membuka sekali forum discussion teman-teman semuanya yang hadir. Silahkan nanti bisa ancungkan tangan, bisa langsung bisa juga mengetikkan kolom pertanyaannya di chat atau bisa juga raise hand. Nanti akan dipandu diskusinya dan obrolannya dengan Dokter Men. Silakan Dokter. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, ini, oh sorry, suaranya oke. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan, kita review dulu ya. Jujur ya, itu adalah ilmu yang sungguh sangat luar biasa ya. Pasti Ikun juga tahu ya. Ikun kan asset manajemen di bisnis itu ya, Kun. Gimana Kun? Respon kamu dulu, Kun, tentang materinya. Iya, tadi hal yang pertama kali yang dilihat itu ya dok ya. Uh, yang paling menarik itu adalah stage dari Pioneer dan juga tadi Settler. Betul. Mm-mm. Karena untuk bisa masuk ke dalam dua segmen gitu ya, kalau kita penetrationnya di settler, maka mungkin kita akan mengundang orang-orang yang dengan kapasitas pembeliannya tidak begitu besar. Tapi itu bagus untuk menarik pembelian-pembelian hal-hal yang sifatnya, oke, nyoba dulu deh dengan yang harga segini. Oh, ternyata nyaman nih kualitas sendalnya. Coba lagi dengan yang lebih premium. Nah, bagi mereka nih yang bisa kan langsung mencari kualitas dan punya prinsip gitu ya, ada harga, ada kualitas, mereka langsung bisa nyoba yang atas gitu. Jadi artinya dua poin ini dapat saat penetrationnya dan kita pun sebagai perusahaan bisa langsung memilah nih, oh iya customer ini masuknya kepada segmen apa dan segmen yang pioneer seperti apa. Menarik sekali itu dok. Yes, dan yang paling menariknya adalah jujur, Om Ben, aku tuh udah belajar Blue Ocean tuh lama ya. Aku nggak ngerti beneran. Dan sekarang hari ini itu di press dalam waktu yang sangat singkat dan aplikatif dalam sebuah studi kasus, ya kan? Dan juga itu ada Pak Deski itu beliau juga belajar marketing sudah cukup lumayan lama nanti 10 tahun 15 tahun ya. Nanti baru saya jadi saya komen dulu ini materi yang sangat sungguh sangat luar biasa teman-teman. Nggak perlu khawatir ada rekamannya yang bisa diulang dan jujur ketika teman-teman mau masuk dunia online, pegang prinsip ini, insya Allah kalau kita ngikutin step by stepnya, itu insya Allah pasti berhasil. Oke, nah mari kita buka dengan sesi pertanyaan. Ayo, silakan siapa yang mau? Oke lah, langsung raise hand. Silakan Pak Deski, boleh. Ya, langsung dibuka. Silakan Pak Deski. Kedengeran ya, Kedengaran, kedengaran. suara Nah, saya. Kedengeran Oke. Pak Deski. Halo, Kang Ben ya, saya panggil ya. ya, Boleh, boleh. Oke, oke. Kang Ben, Dr. Mes juga. Ini menarik ya. Saya apa namanya, langsung jadi get attention banget nih sama saya nih pembicaraannya langsung langsung ke poinnya, simple, terus bagus gitu. Penjelasannya juga kita bisa ngerti langsung gitu ya. Oke, tapi di sini ada pertanyaan nih, Kang. Siap. Ya, saya yang pertama dulu ya dari yang pertama saya ada dua pertanyaan Kang. Tapi dari yang pertama itu kan di sini kita menggunakan intinya kan kita menggunakan get attention dulu kan sebenarnya untuk tarik perhatian orang gitu kan ya. Maka si Akang tadi bilangnya kita pakai unique selling point tapi kita taruhnya antara di pionir atau kita taruhnya antara di settler ya. Pakai pakai barangnya antara pionir atau settler gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau di marketing kan bagaimana supaya orang masuk ke toko kita dulu nih Kang. Gitu ya Kang Benar. ya. Betul, Ah, betul, betul. oke. Nah, kalau 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 di apa namanya? Kalau di apa namanya? Kalau di potensial buyer berarti kan kita ada cold, warm atau hot gitu ya Kang ya. Betul, Berarti kan ini katanya masih masih cold nih, jadiin warm dulu nih kan gitu ya Kang ya. betul, Oke, oke. betul. Nah, yang menarik nih Kang, pertanyaan pertama. Em, Sekarang itu kan marketing udah marketing. Ini maaf saya agak ini ya Kang ya, karena kan kita update aja ya, Kang ya. Maaf saya Hmm, agak agak karena saya ngikutin terus juga nih marketing. Marketing betul, sekarang kan marketing 5.0 Kang. Malah betul. sekarang udah 6.0 nih ya gitu ya. Ya, ya. Tapi saya coba sederhanakan gini. Em, Kan kebanyakan orang-orang marketer di luar tuh kan nyaranin eh, buat satu figur deh gitu ya. Jadi kalau lo pakai sendal ini, lo akan seperti apa ya gitu. Ya, Nah itu apakah itu masih relevan Kang kita pakai apa cara yang Akang tadi Kang gitu. Itu satu pertanyaan oke. saya. Oke, Ya, itu itu strategi marketing ya. ya, Nah, yang kedua nih Kang. ya. Ini kita apa namanya itu
tadi kan kita udah dapat nih Kang, misalnya Hmm. kita mulai sebagai supaya orang masuk ke toko kita dulu, ya kan? Nah, pada saat orang masuk ke toko kita, itu kan kita kebanyakan mereka cari yang harga murah dulu ya Kang ya tadi ya. Kalau kita Ya. asumsikan begitu ya, asumsi awal gitu ya. Hmm. Nah, ini pertanyaannya gimana kita menjaga Kang pelanggan itu benar-benar pembeli kita Kang, jangan bukannya jadi pemburu diskon dia. Oke. Itu. Jadi, nah itu gimana tuh kita saringnya atau caranya tuh Kang? Oke Kang, silakan Kang. Terima kasih Kang. Oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, terima kasih banyak nih Pak Deski. Pertanyaannya tajam, Iya. cakep banget nih, Saya kelihatan perkenalkan dulu nih. nih, Pak Deski ini lama di bidang marketing dan juga di Yap. perhotelan ya kalau nggak salah ya Pak Deski ya. Saya fotografer Sorry, profesional, fotografer videografer profesional profesional. untuk hotel. Ya, untuk Kelamaan di hotel situ. Ya, maksudnya itu. ya. Seperti. Oke. Wah, mantap, mantap. Kerasa nih tajam. Ini juga Ah, mungkin menghubungkan antara beberapa teori, karena kadang-kadang kita suka pusing juga, betul. Suka betul pusing Kang. juga dengan teori, kita dibilang, kita harusnya komunikasi sekarang lebih empatik, emosional. Misalnya seperti itu ya. Iya, Sementara di sisi lain, kan ini kita ngomongin konversi juga, harus jadi duit nih, gitu kan ya. Nah, iya, betul. kita kembalikan lagi kepada teori paling utuhnya. Teori paling utuhnya, ketika kita mendapatkan konsumen, kita itu mendapatkan dia dari funnel atas ke tengah ke bawah kan, gitu kan? Iya, Jadi iya. ketika kita di funnel atas, memang kita jangan dulu ngomongin yang kita bicarakan di webinar ini. Jadi webinar ini, kemarin saya bilang sama Dokter Mets, Dok, ini saya mau ngobrol tentang apa ya? Saya bilang mau tentang apa? Tentang top funnel nih, ada top funnel ide. Kalau top Break funnel story. bicara tentang brain story. Iya. Nah, itu di top tuh. Brain story di top nih. Nah, Hmm. yang ini kita lagi ngobrolin, kita ngobrolin bawah yuk. Yuk kita ngobrolin Hmm. bawah. Nah, ini ngobrolin bawah nih. Jadi, ini dua-duanya benar jawabannya. Oh. Jadi, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi, ketika kita bicara tentang tadi, bagaimana kita misalnya mau menggunakan figur-figur, itu sebenarnya itu di top funnel. Channelnya bukan marketplace. Marketplace agak sulit pakai ini. Dia kita pakainya nanti di Instagram, Instagram punya kita sendiri, pakai Instagramnya orang, pakai KOL-nya dia, minta postingnya kita di up di story-nya dia, minta dia nge-review. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan awareness di atas, masih funnel atas. Funnel atas itu, kan kalau funnel tuh corong ya gitu ya. Jadi konsumen tuh masih di corong atas, masih konsumen yang banyak, itu pakai figur-figur. Itu bagus pakai figur-figur. Dan sekarang bahkan kalau kita ngomongin figur, figur terbaik bahkan banyak yang KOL di bawah gitu. KOL yang kecil-kecil tuh. Mikro nano tuh kuat-kuat sekarang gitu ya. Selain yang di atas juga perlu sih, tapi nanti fungsinya beda. Tapi kalau kita bicara tadi apa namanya figur-figur ini atau brain story, nggak harus pakai figur. Kadang-kadang konsep kita diceritakan pada konsumen, membranding, kita harus mengkomunikasikan ke konsumen bahwa kita tuh anak-anak muda yang senang banget inovasi gitu ya. Itu tuh di atas. Itu keluarnya tuh yang paling enak dipakai itu eh, Instagram, Reels, Carousel, YouTube, acara kayak gini itu bagian atas. Nah, nanti ini kan tetap harus kita turunkan ke bawah nih ya. Ini kita turunkan ke bawah. Konsumen yang udah tertarik sama ada ketertarikan aja sedikit gitu ya, ada awareness sedikit. Di tengah kita bisa kejar pakai iklan kalau dia sudah mulai tertarik. Lalu ketika mereka sudah mulai masuk ke toko, udah mulai masuk ke toko kita yang dalam hal ini yang lagi diobrolin di marketplace, pastikan terkonversi. Nah, yang ini adalah ilmu untuk di bawah tadi. Ilmu ke bawah. Pakainya gimana? Dua-duanya harus dipakai. Atas mesti dipakai, bawah mesti dipakai. Jadi ini ilmu menjadikan uangnya. Ilmu untuk mengkonversi orang yang datang, memastikan sebanyak mungkin jadi pembeli. Gitu. Jadi makanya metrik-metrik di sini nanti kalau ngukur-ngukur metriknya ngelihat jangan di sini harus ngeliat sales ya. ROAS yang dilihatnya gitu ya, angka-angka ROAS. Kalau mungkin udah familiar sama angka-angka itu, angka ROAS, angka purchase-nya, kecepatan purchase-nya, itu yang dihitung kalau di sini.
Kalau di atas tadi ketika kita ngomongin pakai pakai figur-figur, pakai KOL, yang dilihat reach-nya. Reach-nya luas apa enggak? Jangan pakai ngukur KOL tapi yang dihitungnya adalah conversion. Nah, itu nggak boleh itu. Gitu. Jadi emang ini ilmu yang sama di daerah yang berbeda. Kurang lebih itu Pak Deski nanti penggunaannya. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua baru ingat saya. Pertanyaan kedua, orang banyak cari harga murah dan jadi bagaimana caranya agar tidak menjadi pembeli kita tuh bukan isinya pemburu diskon semua. Kurang lebih gitu ya, Pak Deski ya. Iya, betul. Setuju saya itu. Eh, itu sebabnya kalau saya pribadi, kami di Tors, kami tidak jualan hanya di Shopee, di TikTok atau Tokopedia. Kami jualan semua channel. Satu itu. Jadi Shopee, terutama Shopee, terutama Shopee sama TikTok itu adalah entry masuknya konsumen baru ketika mereka masih muda. Masih muda artinya duitnya masih dikit gitu. Jadi Shopee sama TikTok untuk kami itu ini konsumen-konsumen baru yang memang butuh diskon gitu. Tapi kita harus bisa membedakan nanti ketika mereka mungkin sebagian ada yang tipe-tipenya orang kota. Orang kota tuh banyaknya di Tokopedia. Jadi kalau kota-kota gede itu orang-orang itu orang Tokopedia nggak dikasih diskon pun nggak masalah. Orang-orang di Tokopedia. Nanti kalau kita udah mampu, kalau udah ada duit kan ya udah jago jualan di Shopee, jualan untuk Tokopedia, harus punya website. Kenapa? Di website itulah kita tidak ngomong diskon. Di website itulah branding sama marketing sama selling ada dalam satu platform. Jadi website yang bisa seperti itu. Karena website mah mau naruh video sebanyak apapun, mau buat landing page-nya sepanjang apapun, terserah kita kan. Terserah kita. Nah, saya bahkan, kalau saya sekarang sudah mulai masuk ke Tors, masuk ke offline-nya. Dulunya kami full online. Tapi kami menyadari bahwa titik kalau untuk mendapatkan pembelian dari konsumen-konsumen di kota-kota yang lebih kecil, di kota ketiga, kota keempat, bahkan sebagian kota kedua, itu susah dikejar pakai marketplaces, bahkan website. Secara online itu susah. Jadi, kalau emang sudah cukup uangnya, sudah bisa ketemu, saya tetap menyarankan teman-teman nanti buka toko kecil, apapun. Atau sekedar presence. Ada presence di mall gitu. Ada presence di mall. Yang membuat orang tuh, oh ini brandnya brand bagus gitu ya. Jadi nanti kita harus benar-benar membedakan nih komunikasi di tempat-tempat yang berbeda ini. Silahkan gila-gilaan mau ngediskon kaget-kaget di TikTok gitu ya. Kaget-kaget di TikTok. Cuman percuma juga sih ngediskon gede-gedean di Wikipedia atau di website. Karena mereka mungkin mencari diskon sebenarnya orang-orangnya. Datanya di kami, salah satu contohnya, kalau di Shopee misalnya gitu, konsumen barunya itu bisa 80%. Udah lihat per bulan. Kalau dibuat lihat per tahun bisa lebih dikit sih gitu ya. Tapi kalau dilihat per bulan bisa 80% konsumen baru. Kalau di Source.id pembeli lamanya 60%. Oh, dia udah belinya tuh yang tas yang 1,3 juta itu udah santai gitu. Tapi mungkin dia 5 tahun yang lalu nanti jadi mahasiswa belinya tas kecil. 5 tahun kemudian udah mulai kaya, 5 tahun kemudian udah jadi manajer, belinya yang mahal kan? Kita pastikan di harga titik titik manapun dia dalam jurni konsumen ketika menjadi mahasiswa atau kemudian sudah menjadi manajer ada produk untuk dia gitu. Itu yang saya pastikan. Jadi selain fungsinya harganya juga. Jadi jangan jangan mentang-mentang kita jualannya tas kecil gitu ya. 10 tahun kemudian jualan masih tas kecil. Wih itu konsumen yang kemarin udah pada jadi direktur bro gitu kan. Kita masih tawarin waste bag. Nah itu kurang lebih ngatur-ngaturnya seperti itu. Nanti dibantu di top funnel agar ya tadi menggunakan KOL apa segala macam agar kepercayaannya tetap bagus. Kurang lebih gitu mungkin jawabannya. Terima kasih untuk Oke, gimana pertanyaan Pak Deski? bermutu ini. Betul, sudah cukup jelas? Sudah. Keren, Ah, keren. Jawabannya keren. Bagus. siap. Mungkin saya tambahan juga ya, kemarin itu Ya. ngobrol brand story atau tentang produk brand saya bilang, Kang,
Sekarang mah kalau baru mulai-mulai mah orang mah ngomset heula. Kayak begitu. Kita cari materi yang lebih ringan, bisa langsung aplikasi karena materi tadi Om Ben itu kalau dicobain bahkan ke kita juga jujur ya kita tuh lagi juga di Dr. Med Skincare juga kita lagi review ini kenapa ya Shopee kok kayak kayak begini ya. Tokopedia seperti kita lagi review lagi dan ternyata ilmu yang tadi keren banget bisa langsung aplikasi. Jadi gitu. Kenapa tadi kita ngambil materinya itu. Makasih Om Ben, makasih Pak Deski. Oke, selanjutnya silahkan. Siapa lagi teman-teman? Mumpung lagi ada ahlinya, yuk kita ngobrol ya. Makanya kan kita meeting di expert ini kita banyak ngobrol ya. Silakan mungkin Mbak Nurul yang sudah on cam ingin ngobrol, boleh? Ya, izin Dokter Med. Oke, silakan. Ayo, ayo, silakan, silakan. Ini saya mau tanya ke Bapak tadi pemateri. Itu stok awal untuk marketplace, karena Bapak kan omsetnya gede ya, kalau kami kan pemula. Kalau untuk mencukupi pasar itu kadang kita terkendala di stok awalnya, karena omset kan kita harus punya banyak gitu, harus besar untuk modalnya seperti itu. Sedangkan eh, customer kita itu ya kayak tadi pemburu diskonan, pemburu eh, kalau bisa yang beli satu gratis satu kayak gitu kan. Nah, itu nggak banyak yang kita bisa dapat ambil margin keuntungannya gitu. Ada nggak teknik-teknik khusus kita tuh nggak rugi, tapi kita bisa lancar gitu memberikan ke customer gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ini jadinya ada dua pertanyaan kalau saya lihat ya. Ya. Satu bicara stok awal, satu lagi pemburu diskon. Tentang pemburu diskon. Nah, saya ambil yang pemburu diskon dulu. Itu pertanyaan yang paling jamak kayaknya itu banyak banget Ya, gitu Bang. ya. Nah, jadi kalau tadi ngelihat pemburu diskon itu sebenarnya kenapa kita jadi produk jadi sebuah brand yang dikejar-kejar hanya oleh pemburu diskon? Sebenarnya sederhana. Karena produk yang kita tawarkan itu sama produk yang ditawarkan ke orang lain oleh brand lain. Sebenarnya itu. Kalau kita sudah bisa berinovasi, membedakan produk kita, eh, caranya paling gampang itu banyak ngobrol sama konsumen. Jadi kalau mau inovasi, jangan inovasi karena kita ingin, tapi karena konsumen perlu dan ingin. Jadi pastikan inovasi-inovasi ini karena konsumen yang bilang, gitu. Karena konsumen yang bilang. Caranya bagaimana? Ngobrol sama konsumen. Cara paling enak ngobrol sama konsumen, kalau dulu kita suka teleponin. Jadi kalau udah ada konsumen-konsumen yang beli, kita teleponin. Jangan malu. Jangan malu tanya sama konsumen, gimana pakainya, ininya gimana, pakai produk apa lagi nih? Gitu. Kalau misalnya kita tanya gitu, kakak, selain pakai Tors, pakai produk apa lagi? Dan kita tanya jujur, dibandingkan produk itu kerasanya setelah sebulan enakan yang mana? Ada ini nggak? Ada masukan nggak? Ada kekurangan nggak dari produk kita? Tanyain tuh, tanyain. Sampai kita mendapatkan insight yang, oh ternyata kebanyakan orang berpendapat seperti ini. Emang agak capek, tapi kalau mau kaya harus capek. Benar itu. Kami bisa telepon sampai 50 orang. Kami bisa telepon sampai 50 orang, menanyakan ke orang. Gitu. Apa ngobrol. Atau kalau teman-teman eh, sosial medianya udah aktif, sosialnya medianya sudah aktif, ngobrol di Instagram, ngobrol di TikTok. Kita bisa membuat, nah itu, tapi itu tekniknya nanti tuh. Tekniknya bicara tentang bagaimana membuat conversation di Instagram misalnya gitu. Biar orang tuh mau ngobrol sama kita. Itu ada tekniknya juga. Tapi kita nggak bahas sekarang. Eh, tapi yang penting adalah kita bisa ngobrol sama konsumen. Kalau kita udah tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dan pengusaha lain nggak tahu, kita buat produk tersebut. Nah, kalau di Torch, justru kalau di Torch kami nggak pernah buat produk banyak-banyak dulu. Untuk perusahaan yang jualannya ratusan ribu, kami itu produksi awal cuma 300. Kami cuma produksi 300 produksi awal. Jadi produksi awalnya juga gini Bu, ngakalinnya Bu. Nah, ini bisa ngakalin eh, tadi masalah stok ya. Jadi misalnya nih, saya punya produk tas. Produk tasnya ini katakanlah backpack. Backpacknya ini inovasinya tempat airnya nggak kelihatan dari luar. Misalnya begitu ya. Dia tempat botol minumnya tuh masuk ke dalam, dia tasnya kelihatan rapih gitu.
misalnya udah punya inovasi itu. Ini biasanya yang tertarik seperti itu adalah orang-orang yang ngantor, bukan yang sekolah. Karena yang ngantor tuh pengen kelihatan lebih ganteng gitu ya. Ada botol nggak jelas nyembul tuh nggak asik untuk mereka gitu. Jadi kita punya inovasi ini. Nah, pernah kita kejadian misalnya desainer nih. Saya punya desainer udah berapa? Delapan orang desainer produk, belum desainer komunikasi. Ini desainer produk aja udah beda pendapat waktu itu. Udah beda pendapat. Ini warna hitam mah produksi pasti. Warna biru dongker produksi pasti. Warna abu-abu masih sepakat. Lalu ada yang punya ide warna hijau sama warna merah. Nah, ini ribut nih di meeting. Produksi jangan, takutnya nggak laku yang hijau, nanti disangkanya NU, yang merah sangkanya PDI, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini desainer sama desainer ngobrol, itu bisa nggak selesai sehari itu. Yang kita lakukan apa? Daripada berkelahi, yang kita lakukan, kalau ini ada di buku namanya The Lean Startup. Jadi caranya adalah kita produksi, udah yang pasti aja dulu, yang 3 warna ini kita produksi, kita foto, lalu pakai Photoshop, yang warna merah sama hijau, ini kita touch up dari warna biru gitu. Ya, dari warna abu-abu. Warna abu-abu kan pakai Photoshop bisa jadi warna merah jadi warna hijau ya. Sama kita ubah. Ya. Nanti ketika produknya datang yang 3 warna tadi, ditaruh di marketplace sama ditaruh di website, 5 warna. Tapi cuma foto doang, nggak ada stoknya. Nggak ada stoknya kita taruh gitu. Tapi nanti kita cek setelah 1 minggu, 2 minggu, itu kita cek, kita lihat views-nya, dilihat atau tidak sama orang. Jadi nanti nggak usah dibeli, nggak apa-apa. Orang pas masuk ngelihat, wah stoknya habis yang ini. Paling paling kepikirannya gitu. Padahal aslinya kita lagi ngetes. Orang mau ngelihat nggak warna itu. Ketika ketika dia ternyata banyak yang view, berarti ternyata kalau yang 1.000 view-nya misalnya, sorry, yang hitam, yang abu-abu, sama yang biru misalnya di view-nya itu 2.000 misalnya gitu ya dalam seminggu misalnya. Eh, Ternyata yang hijau di view-nya 200, yang merah di view-nya 700. Wah, yang merah ini ternyata view-nya mendekati yang hitam. Produksi yang hitam selanjutnya gitu. Jadi memang jangankan perusahaan yang baru mulai, Bu. Saya juga gitu kok. Udah gede pun, saya tetap seperti itu. Tetap ini disebutnya eh, sistem MVP, Minimum Viable Product. Jadi produksi, udah diproduksi, tapi untuk ngelihat, jangan banyak-banyak dulu, takutnya nggak laku. Kalau yang tadi yang 2 warna itu nggak cuman diproduksi fotonya tapi nggak barangnya, itu namanya smoke test, tes asap. Emang barangnya nggak ada kayak asap gitu. Yang penting ngelihat orang tertarik atau tidak dulu gitu. Nah ini mencegah juga deadlock di antara para pembuat keputusan, sama ini juga membantu kita untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang di produk-produk yang kita belum tahu akan laku atau tidak gitu. Nah, kalau stoknya, kalau saran saya sih sebenarnya tadi ya, yang penting pakai MVP, produk terbatas dulu, jangan terlalu pede deh. Saya dari zaman dulu juga nggak pernah terlalu pede kok, Bu, sama gitu. Jadi kalau di kami bahkan punya rumus, kalau sebuah produk baru laku 50% dalam 2 minggu, baru diproduksi lagi. Kalau nggak akan diproduksi, gugur dia. Kalau di kita begitu. Jadi kita nggak kebanyakan stok sampai sekarang, alhamdulillah. Gitu. Kurang lebih begitu, Bu Nurul. Oke, Cukup menjawab, Om Bu? Ben, izin saya Ya, boleh menambahkan. Karena boleh. ini kita mungkin di dunia beauty agak sedikit berbeda. Yang pertama Hmm. adalah ketika kita masuk di marketplace, ketika kita Hmm. mau mencantumkan produk, problemnya adalah kita harus mencantumkan nomor Bepom. Oke, Ah, ya, itu ya, ya, dia. ya. Yang kedua, kondisinya adalah ketika kita mau ngebuat sebuah produk yang dia Bepom, ada minimal order yang harus dipenuhi. Minimalnya berapa, Dok? Minimumnya kalau yang bagus harganya dapat di 1.000. Kemudian yang 1.000. sedang di 500, tapi ada yang kita bisa dapat 100 pieces per bulan. Tapi kita kontrak itu. Hmm. Kalau gitu bisa pakai panel, Dok. Ah, oke, itu gimana tuh? Kalau kalau saya ya, kalau saya entah, usul saya, entah pakai eh, panel konsumen, bisa bisa kirimkan ke konsumen,
dalam konteks, kalau saya biasanya kalau kayak gitu-gitu ya produk-produk baru tuh pakai Oke. email dok, pakai Oh, email. pakai email. Saya kirimkan email ke mereka, tapi konteksnya adalah percobaan, Oke, siap, siap. sehingga malah konsumen merasa bahwa eh, dia dihargai Spesial. pendapatnya. Oke. Iya, Dia iya. jadi spesial. Di sisi lain kita mengatakan bahwa ini produk terbaru kita, tentu saja belum ada BPOM-nya. Kita lagi ngetes, pengen tahu consumer trial gitu. Consumer trial, desainnya apa segala macam, tapi harus realistik dan sama harga dok. Hmm. Jadi jangan sampai trial ke orang tidak memberitahu harganya. Nanti jadi nggak Oke. realistik. Jadi nggak realistik. Oke, oke, Nah, siap. Terima. biasanya kalau di kita, kita jadi kayak buka ini apa namanya? Pre-order gitu. Pre-order, betul, pre-order. Kita bisa pakai topeng pre-order gitu. Betul, betul, Itu betul. sebabnya kenapa kalau kita dari zaman dulu tidak pernah menghilangkan website. Karena kalau website kita mah terserah kita tuh. Bahkan halamannya bisa diumpetin dok. Jadi kalau di website itu punya halaman yang nggak bisa kelihatan dari luar kan ya. Iya, betul. Jadi belum ada BPOM-nya aja loh, hanya orang terundang yang bisa melihat gitu. Iya, iya, iya. Oke, Jadi harus ngakar-ngakarin segitu. harus Kalau nggak pakai. 1000-nya ya nggak bisa di ini ya. Berat, berat. Tapi Oke. berat situnya. Tapi mungkin gini dok, eh, kalaupun nanti udah mulai berjalan, sebenarnya teman-teman bisa melakukan smoke test di packaging apa segala macam juga Ya, loh. packaging. Kadang-kadang orang-orang soalnya suka apa ya? Kalau menurut saya tuh kurang suka mencoba-coba inovasi gitu. Betul, 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 betul. Jadi Kalau harus ada tuh keberanian untuk coba-coba seperti smoke itu. test ya, betul. Smoke test, betul. Karena hampir rata-rata beauty planner begini, kita yang di skincare itu untuk melakukan smoke test itu pasti rata-rata kita takut. Takut nggak ada BPOM atau apa, karena jujur, netizennya ngeri. Om Ben. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, Kayak mungkin kalau untuk seperti itu ya tadi ya. Jadi konteksnya adalah uji coba. uji coba, setuju. Konteksnya ada uji coba. Mungkin saya izin menambahkan, ketika Ya. kita di dunia skincare memang agak berbeda ya sama dunia Hmm. retail yang lain karena kita terkait dengan kebijakan ya. Jadi kalau saran saya yang pertama, kalau teman-teman mau pakai pabrik yang besar, teman-teman bisa mengajukan ke pabrik itu dengan modal ini biaya ini buat produk percobaan. Kita itu di apa namanya? Suruh bayar tapi harganya nggak seperti normal Om Ben. Jadi kita bisa Hmm. beli produk sampel. Enak dong Nah, kalau bisa kayak gitu biasanya mah. produk sampel itu bisa masuk di 100. Biasanya minimal di 20 ke 50 ke 100. Usahakan kalau teman-teman masuk ke pabrik seperti itu. Kedua, kalau sudah punya base customer, saran saya adalah bisa di beberapa hal. Kalau udah punya klinik, enaknya adalah dilepas merek sebelumnya, kemudian coba dijual. Kalau saya pribadi, setelah mencapai kuota di 100 pieces per bulan, ya kan, berjalan 6 bulan, baru kita bisa mencantumkan BPOM. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau di saya pribadi, kalau yang orang konsul, dok pertama kali saya mulai produknya seperti apa, karena khawatir ada beberapa yang belum melakukan proses BPOM, saya selalu mulai dari produk yang paling mudah dan resikonya efek sampingnya kecil, yaitu sabun dulu. Sabun dulu kalau kita yang ngejar banyak juga nggak ada masalah karena resikonya kecil. Baru kita didompleng sama produk yang lain yang sifatnya kuantitasnya bisa pelan-pelan. Kayak begitu. Boleh nanya nggak dok? Boleh, boleh. Kalau biasanya ya, Mm-mm. umumnya harga harga produksi ke harga jual itu umumnya bisa dikali berapa dok? Minimal. Sebenarnya Minimal. gini, kalau saya membagi dua tipikal produk. Produk yang dibangun dengan jaringan, produk yang memang dia base customer. Hmm. Kalau produk yang dibangun dengan jaringan itu harus minimal di 3 kali lipat. Minimal 3 kali lipat. Harus minimal di 3 kali Tiga lipat. kali lipat, 5 kali lipat itu Ah, harus bagus. berarti enak dong ya sebenarnya. Berarti Betul. untuk MVP itu tidak terlalu takut soalnya kalau 3 kali lipat. Karena Betul. kami pun sama kan di atas 3 kali lipat. Kalau di atas 3 kali lipat tuh kami tuh kan begitu dia tadi tuh dok, Mm-mm. ketika ada produk kita tes, kemudian produk tersebut masuknya kategorinya bukan yang fast moving, Mm-mm. berarti kan harus kita clearance tuh. Oh iya, Kita masih clearance kan. ada. Nah, Sama kita diskon 50% juga habis gitu. iya, Dengan cepat, cuman pinter-pinter milih titik clearance. titik clearance betul. Jangan titik clearance-nya di toko utama kita gitu. Oke. Jangan jangan clearance sering-sering di toko utama kita. Nanti jadi jelek tuh. Kita harus punya titik clearance sendiri. Maksudnya toko utama apakah nggak boleh juga di Shopee ataukah memang kita jual seperti di TikTok atau di Shopee? Kalau saya misalnya saya jual aja sama
orang lain yang memang agen atau dijualin toko-toko Oh, offline gitu loh. siap, siap. Oke. Jadi jadi toko toko utamanya tetap terjaga, Oke. toko Oh, utamanya terjaga. berarti toko utama baik di Shopee, di Tokped itu toko utama ya maksudnya, ya? Kalau saya iya, Oke, kalau saya iya. betul. Jadi mungkin teman-teman maksud, Kalaupun mau di toko utama, jangan panjang-panjang. Jadi oh, buat event. buat Buat event event. 1-2 hari selesai. Kalau di toko Siap. utama, usahakan kalau diskon gede itu pendek. Pendek, siap. Mungkin itu adalah jawaban dari teman-teman semua. Pasti pertanyaannya adalah, Dok, bagaimana cara menghadapi persaingan harga di TikTok di ini yang kondisi saat ini? Begitu jawabannya, Om Ben, ya. Ya, 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 ya. Berarti Betul. bisa menggunakan diskon besar, mungkin bisa di afiliasinya, ataupun di customer-customer offline-nya, atau di mananya. Sedangkan di toko utama, kalaupun mau besar, kalau bisa event saja. Jangan terus-terusan ya, Om, ya. Betul, betul. Ah, Ya tingkat kegagalan MVP itu kan tinggi ya. ya, Tingkat MVP itu tinggi. Memang teman-teman jangan jangan patah arang gitu. Jangan patah arang ketika mencoba satu produk gagal, dua produk gagal gitu ya. Memang MVP itu kalau di awal-awal rendah tingkat kesuksesannya. betul. Tapi percaya sama saya, it gets better in time. Ya, 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 setuju, Ya setuju. karena pertama kali kita mendesain, Dok nih ngasih bocoran aja Dok. Mm-mm. Torch bahkan baru benar-benar ngerti desain kita tuh yang seperti apa, Mm-mm. konsumen kita tuh yang mau seperti apa. Itu setelah masuk tahun ketiga. Oke. Jadi percobaan-percobaan pertama itu tingkat gugurnya tinggi, Hmm. tapi masuk tahun ketiga itu jadi lebih gampang. Jadi lebih Karena gampang. kita udah kenal konsumen, konsumen udah kenal kita gitu ya. Tapi mesti konsisten tuh terus dipelajari dan dicatat. Yang suka pengusaha lupa adalah ketika dia mereview produk yang mati, tidak tercatat, tidak dicatat, Oke, ya, tidak ya. dibahas dalam panel gitu, atau ditanyakan ke konsumen. Kenapa sih orang nggak beli yang ini? Yang paling tahu konsumennya sebenarnya kan. Jadi itu tuh sebenarnya harusnya ditanyakan ke mereka sendiri gitu. Tanyakan mereka sendiri. Jadi sahabat terbaiknya kita adalah konsumen. Konsumen. Dan saya bingung kadang-kadang pengusaha paling nggak mau ngomong sama konsumen karena malu. Malu, justru mereka itu yang harus dengerin. Dosen jangan dengerin, saya jangan dengerin, nggak apa-apa. Tapi konsumen dengerin. Oke, oke. Tapi Om, kadang-kadang Ya, karena ewu pakai ewuhnya di Indonesia ya, orang mau hmm. bilang produknya jelek itu agak malu-malu loh. Pas kita telepon, pas kita apa? Iya, Kadang makanya offline ya. Nah. makanya yang nelpon itu apa namanya pertanyaannya di ini dok, mesti di script gitu. Oh iya, Jadi benar. memang di script sedemikian rupa sehingga orang menjawab tuh jujur. Betul. Karena kalau di Misal, jadi misalnya pertanyaan pertama tentang menanyakan mahal apa enggak, itu 2 kali keluar pertanyaannya tuh. Kayak Oh, tes psikologi, oke, pantas. dengan kalimat yang berbeda di rephrase gitu. Mm-mm. Di rephrase kalau misalnya dia nggak konsisten, oh berarti ini pakai Betul, rata-rata gitu ya. Apalagi customer offline ya. Kalau saya kan jasa offline, itu rata-rata orang, apalagi nih, yang survei sampai 1.000 tuh kan ikun ya, Kun ya. Bener gak, Kun? ya. Untuk ngomong Ah, enggak dan jelek itu kan jarang kan? Iya, ya. betul. Jadi harus benar-benar ditelepon dan kalimat pertanyaannya itu kita konfirmasi dengan waktu yang berbeda dan bisa sampai maksimum 3 sampai 5 kali pertanyaannya untuk memastikan bahwa jawaban sebelumnya itu clear gitu, benar gitu. Ya. Nah, Nah, ada satu cara juga agar konsumen menjawabnya itu jujur, yaitu kita ketika menghubungi mereka, jangan bilang dari Torch, jangan bilang dari Dr. Match, tapi kita bilang misalnya lembaga riset yang sedang riset atau mahasiswa Oke. yang sedang riset. Lalu kita bilang, kita tanyakan, kuatan mana produk Eiger, Torch, Consina sama ini. Nah, gitu. Ya, 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 ya. Jadi dia 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 nggak akan pakai tuh karena yang Ya. ditanyakan udah langsung ke beberapa produk dan dia tidak lagi ngobrol sama orang brand. Apalagi kalau dokter yang nanya ya, pasti bilangnya bagus terus. Jadi Oh aku iya, kalau dokter yang nanya, iya, takut nanti dicubit ya. Oke, tadi mungkin ada dari Pak Tigor ya, tadi di bawah ya. Coba Pak Muhammad Tigor boleh dibuka ininya suaranya? Boleh? Tadi mau bertanya. Terserah dok. Halo dok, Halo, halo, iya. siang. Silakan. Dok mau tanya dong. Boleh, boleh, silakan, Oke silakan. dulu. Oke, kita ini punya bisnis dulu. Bisnis kita ini jadi pionir lah di domisili usahanya kita untuk
dulu sih ya dok ya. Jadi kita masih pertahankan dengan harga-harga yang tinggi itu masih berjalan. Nah seiring berjalannya waktu, sekarang itu banyak banget bisnis yang sama muncul. Dan mereka ini itu banting harga banget. Jadi itu bisa kayak selisihnya tuh bisa 300%, kalau selisih harga tuh 50%-an sih gitu dengan bisnisnya kita gitu. Aku nggak tahu karena kayak kalau hitung BHP kita juga karena kan kita untuk standar yang kita jual itu tetap ngikutin udah terregister barang-barangnya gitu. Jadi kita ngambil supplier juga supplier resmi gitu yang harganya juga lumayan gitu. Nah, di mana mereka ini jual dengan jasa yang sama harganya itu dengan harga modal kita aja tuh nggak masuk. Nah, eh, menurut dokter nih, ini apa yang harus kita lakuin ya? Apakah kita harus ngikuti nurunin harga gitu dengan margin yang sedikit lebih kecil, terus atau kita memang ganti inovasi dari produk yang serupa gitu dan edukasi edukasi lagi ya gitu kali ya. Gimana ya dok? Oke, terima kasih Pak. Panggilnya apa nih Pak Muhammad Tigor? Tigor, Tigor Tigor, dok. oke. Boleh izin Iya. ya? Ya. Boleh cerita nggak bidangnya apa, produknya apa biar clear? Kita jasa jasa klinik kecantikan dokter. Oh, Jadi jasa klinik kecantikan tentang apa? klinik kecantikan. Jadi tuh kita banyak kayak jasanya tuh kayak ada thread lift, terus Oh benang iya, hidung, iya, iya. Itu umum yang ya. gitu-gitu, filler hidung, gitu-gitu. Lebih ke jasa sih. Nah, Oke. kalau darinya kita itu aja kan kami itu memang jaga kualitas. Jadi kita ngambil semuanya dari supplier yang resmi ini dok. Nah, di mana yang aku lihat sekarang juga banyak produk-produk yang kayak kita bilang lah, contoh kayak filler ya. Ah, Fillernya itu di marketplace tuh jual yang harganya 300% lebih murah dari yang kita beli dari supplier gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh kualitasnya oke atau enggak. Jadi kami tetap pertahankan di kualitas itu sih dok. Tapi di sini ternyata itu si perilaku customernya nggak peduli dengan, nggak tahu kali ya mereka ada edukasi tentang si produk itu bagus atau enggak, resmi atau enggak. Jadi mereka tetap aja pilih yang murah yang kayak gitu tuh dok. Jadi secara bisnis sebenarnya agak berdampak ke kita gitu sih. boleh tahu Mas Tigor, lokasi di mana? Jauh sih dok di daerah timur Indonesia dok. Oke, siap. Hmm. Jadi dokter juga ya, Tigor? Saya enggak sih dok. Oke, oke, siap, Pak Ya. Tigor ya. Oke, izin ya, Oke, mungkin thank you sama. dok. Oke, thank you Pak Tigor. Mungkin saya izin mereview pertanyaannya adalah bagaimana kita bertahan di strategi persaingan harga di jasa Betul dok. kecantikan yang dimana Mm-mm. perilaku konsumennya sudah mulai berubah, Om Ben. Dari Mm-mm. awalnya yang fokus kepada high quality, sekarang kepada harga. Betul? Pak Tigor, Betul dok, betul. silakan Om Ben. Thank you. Siap, sebentar. Berarti eh, kalau offline, ini offline berarti ya, Pak Tigor ya? Offline Ya, jasa. offline. Offline Nah, jasa ya? Offline jasa. Oke. Eh, Pertanyaan saya tidak bisa langsung menjawab tentu saja gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya mesti dilihat baik-baik karena saya juga kalau udah di dunia offline, salah satu yang paling penting adalah location ya. Jadi katakanlah lokasinya benar gitu ya. Kalau lokasinya salah udah susah diapa-apain soalnya. Tapi hmm, kalau lokasinya benar nih ya, kalau lokasinya benar, kalau menurut saya tadi gini, waktu di awal-awal mau nanya dulu nih Pak Tigor. Waktu di awal-awal eh, pesaing ada atau tidak? Jadi karena ini umur perusahaannya udah umur si lokasinya udah berapa lama Pak Tigor? kita udah lama dok, berdiri udah lama 12-an tahun. Nah kita tuh pionirnya tuh di tempat domisili Hmm. usahanya kita tuh sebenarnya kita pionirnya. Makanya Hmm, dulu kita dengan harga yang kita bikin dengan harga yang oke, kualitas yang oke, orang masih terima aja. Nah oke. seiring bertambahnya waktu Berarti sekarang dulu, maaf, berarti dulu belum ada pesaing ya dulu ya 12 tahun belum yang lalu ada ya? dok, benar belum ada itu pesaing dan ya udah kita dengan margin yang cukup oke kita masih bisa bertahan gitu. Nah, Sekarang eh, ada berapa pesaing Pak Tigor di sekitar. banyak banget Oke, dok. Kayaknya udah lebih kalau dari Dari ada. berapa jadi berapa sekarang? Contoh, kalau Sukabumi itu dulu eh, dari Dulu mungkin kita cuma ada satu, terus muncul dua dua pesaing. Sekarang itu udah ada, karena sekarang itu bahkan yang nggak dokter ngerjain ya, ya. dan orang mau ke situ gitu. Sekarang mungkin ada 10-an dok. Oh, 10 oke, ya. oh Oke, wow, oke. Siap. wow, wow.
Kalau saya pikir satu gini ya, kalau saya pikir satu gini, kalau dari 1 ke 10 itu persaingannya sudah red ocean emang. Mm-mm. Itu dari Eko. Jadi artinya lokasi akan sangat berpengaruh. Lokasi akan sangat berpengaruh. Tapi sebenarnya kita juga ketika punya, jadi kalau zaman sekarang kan produk bagus hanya akan jadi bagus ketika komunikasinya sebagus produknya. Itu prinsip yang kita harus pegang sekarang. Hmm. Tidak ada produk bagus di persepsi konsumen bagus kalau komunikasi kita tidak sebagus produknya. Jadi yang memang yang mesti dilihat sama kita adalah tadi ini ya, dengan catatan lokasi masih prime, masih cukup bagus gitu ya. Kalau enggak saya Eh, juga suka mindahin toko saya juga gitu ya. Jadi tapi Lokasinya bagus dok, makanya sekarang itu malah ya di lokasi kita ini yang orang-orang yang bikin gitu. kalau kalau gitu ya sebenarnya kalau lokasinya bagus semua orang bisa dapat, artinya satu kota misalnya bisa dapat, bela-belain ke sana, sebenarnya kemungkinan yang diperbaiki tinggal komunikasi. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi kita ada presence-nya di mana gitu ya. Ini ambil ini juga sangat tergantung dari level si brandnya tuh, brandingnya tuh di level mana nih. Hmm. Saya kenal sebuah brand yang dia premium tapi di umur 35 ke atas. Lalu Hmm. satu lagi brand premium tapi di umur 35 sampai 25 sampai 35. Hmm. Ini premium. Nah, ini dua-duanya itu mengejar konsumen yang berbeda kan? Sehingga Ya. channel komunikasi aja dia bedain. Jadi Hmm. misalnya yang yang eh, yang yang lebih tua konsumennya gitu ya, dia lebih cocok komunikasi ternyata gitu ya di lingkungan arisan. Arisan Hmm. orang yang kaya memang gitu. Hmm. Hmm. Jadi jangan main ke online malah gitu Nah, komunikasinya. oke Jadi kalau dok. main ke online komunikasinya nanti temunya malah sama orang yang terlalu muda Ya. gitu. Nah, Hmm. dengan tetap eksis di lingkungan itu kan ada tuh, saya tahu tuh ada arisan pejabat-pejabat ibu BUMN tuh ada gitu. Ya ya dok. Arisan-arisan yang kayak gitu. Mereka nggak peduli sama harga tuh. Jadi seringkali komunikasinya udah benar, channelnya salah. Oke. Jadi kalau komunikasi seperti ini kita bawa ke TikTok nggak akan laku. Karena TikTok Hmm. yang pembelinya nggak bisa ngejar segitu gitu. Ya. Kalau orang-orang yang tua berarti kan mainnya masih di mungkin Off di Facebook, offline ya. secara offline gitu ya. Iya. Kayak saya sama Dokter Meds nih gaul di BNI ya dok ya. Kita gaul di BNI karena kenapa isinya pengusaha semua nih cocok nih. Jadi si hub itu tuh harus pas. Nah kalau misalnya channelnya muda nih 25 sampai 35 nih, itu Instagram bisa sangat bagus. Iya. Tadi bisa sangat bagus, tapi brandingnya branding persona yang tinggi. Branding Hmm. persona yang tinggi, yang di branding itu justru kehidupan si bisa jadi foundernya gitu ya. Tapi emang foundernya jadi harus mau menjadi KOL. Oke. Foundernya jadi KOL online. Kalau Oke yang dok. tadi bisa jadi kalau yang lebih tua dia jadi selebritis arisan gitu ya. Ya Jadi oke dok. kalau saya ngelihat ini tetap harus dibahas detail dulu. Ya, betul. Nanti yang cocok yang mana gitu, yang cocok yang mana dilihat. Karena kalau menurut saya memang PR bagi brand-brand yang umurnya katakanlah udah mulai belasan tahun, itu adalah bagaimana. Nah ini mungkin pesan ke semua orang yang punya brand, Hmm. jangan berubah mendadak. Jadi setiap 1, 2, 3 tahun itu baca terus konsumen sehingga kita tuh berubahnya tuh ngikutin itu. Jadi Hmm. inovasinya itu dijalankan, jangan sampai nunggu kita udah kepepet nih. Gitu ya. Jadi Oke. setiap tahun kita berubah dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Ketika harus berubah tuh nggak kerasa berubah. Nah, kalau udah dibiarin terlalu lama, itu biasanya memang jadi harus ada perubahan yang agak drastis gitu ya. Perubahan agak drastis. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dengan informasi yang sekarang gitu, Ya, siap, Pak siap. Tigor. Aku izin ya. Dan saya bukan dokter ya, saya Dokter desainer. dokter tas itu. Oke, oke, sorry, sorry. Saya desainer saya. Oke.
Tapi Oke, kalau izin misalkan persaingannya tentang harga gitu, nah ah, ini kan memang kita boleh. kita udah coba kayak bangun komunikasi komunikasi, tetap aja ternyata banyak tuh kayak yang, ih di situ tuh lebih murah dengan Ya, ya. treatment yang sama gitu. Nah itu gimana ya, dah? Gimana ya, Kak? Pak? Oke, dulu sini masuk dengan pengalaman ya. Ah, Mm-mm. siap. Jadi yang paling pertama, eh, kalau kita dalam menganalisa masalah, pertama kita harus benar-benar menganalisa problemnya, cari root cause-nya atau penyebab masalahnya. Jadi PR pertama adalah coba di mapping. Apakah orang-orang tersebut, apakah orang yang sama ataukah orang yang berbeda? Benar kata Om Ben, karena ini adalah udah belasan tahun yang mungkin menurut kita dulu itu adalah pasar kita, ternyata sekarang sudah mulai berubah psikologi behaviornya. Itu satu. Benar-benar cari dulu root cause analisisnya. Kemudian yang kemudian yang apa itu? Apa itu? Sebentar, sebentar. Oke. Kemudian yang kedua, kalau saya sih sarannya menggunakan user teknik. Ya, user teknik itu apa? Kita coba mulai memisahkan, tapi jangan terlalu berbeda. Yang pertama adalah satu, manusia itu cenderung mencari perbedaan. Yang pertama adalah, dan kita ketika, oh itu boleh tolong mungkin suaranya siapa tuh ya? Oke, nah teknik user ini adalah Pak Tigor, kita coba mulai ngikutin flow atau gelombang yang ada. Jika memang, kalau saya pribadi ya, jika memang ternyata yang disarankannya banyaknya mau yang filler yang murah dan lain-lainnya, silakan. Karena kita sudah punya pengalaman, sudah bisa kontrak supplier, harus kita dapat produk filler yang bisa lebih murah daripada itu. Dan kita mulai jualan yang sama. Nah, disinilah menggunakan dua perbedaan. Kalau yang mau seperti yang lain, harganya sekian, tapi mau yang lebih over adalah harganya sekian. Kayak begitu. Ini menggunakan teknik strategi yang blue ocean yang tadi itu. Ada produk yang settler, ada produk yang pionir. Kita punya produk pionir yang memang kita sudah jago di situ udah belasan tahun. Tapi kita ada produk settler yang orang lain sama, tapi kita buat lebih baik lagi. Seperti itu. Dan keunggulannya adalah orang yang sudah punya belasan tahun, sudah punya supplier atau apa. Biasanya kita bisa megang dari harga. Dan kita bisa lebih dipercaya. Teknik user ini adalah teknik bagaimana kita memisahkan dan memilah para customer tersebut. Nah, ketika memang ternyata banyaknya sudah berubah banyak yang murah ya sudah mungkin pada saatnya itu. Tapi sewaktu-waktu ketika kita bisa mengkomunikasikan lebih baik, pasti yang bawahnya ini akan mulai naik menjadi customer yang ingin membeli lebih mahal lagi. Itu sih kalau menurut saya. Ya, jadi kita itu nggak bisa melawan customer, nggak bisa melawan tren. Kayak contoh, kita mau produk mahal atau apa di TikTok ya. Memang TikTok mentoknya segitu ya, kecuali ya sejago atau brandnya seperti Dr. Rizalti bisa jual mahal banget ya, iya, keren. Tapi kalau kita nggak punya personal branding yang sangat kuat, ya kita mulai flow the market, tapi sambil flow the market, divide the market. Kita mulai pakai user. Oh, yang ini customernya. Contoh ya. Dulu saya pertama kali di Sukabumi, saya nggak pernah bisa jual produk filler dulu berpikir. Sekarang saya bisa jual bahkan satu pasien, kita bisa jual tertinggi saya jualan satu orang 26 juta. Saya bisa tembus di situ. Kayak begitu. Karena kenapa? Ternyata biasanya mental block si dokternya, mental block si business owner yang berpikir bahwa enggak kok, customernya sudah mulai berubah. Padahal ternyata di antara customer yang mau murah-murah itu ternyata kalau digali lagi lebih deep, komunikasi yang lebih dalam, ternyata masih ada emas yang mau membeli emas. Saran saya sih seperti itu Pak Tijor. Kayak begitu. Mungkin ada tambahan Om Ben? Ya, betul. Saya setuju sama Oh, Dr. Match ya. Jadi memang eh, user tuh kita harus belajar menjadikan user itu sahabat paling dekatnya kita gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau kalau memang eh, kita masuk ke level A gitu ya, ke kelas A ya, SES-nya tuh A gitu. Kalau saya melihat SES A itu kan bukan beli barang, dia beli emosi. Dan emosi itu tidak tidak nempel sama ingredients, tidak nempel sama eh, apa namanya lamanya di treatment atau apa. Emosi itu nempel sama hal-hal yang hubungannya sama kepuasan dia, pembeda,
apa namanya, keamanan. Jadi eh, kespesialan gitu ya. Spesial. Nah, mungkin justru yang mesti dibangun itu adalah eh, consumer engagement. Kenapa sih gua ke sini itu menjadikan saya golongan yang berbeda sama ke sana gitu, sama ke tempat-tempat kecil itu. Jadi kalau memang kita mengharapkan, karena saya pernah juga bekerja di perusahaan yang mengalihkan produk tuh 7 8 gitu, Dok. Ngalihin Tujuh delapan. ngalihin Oh, si produk dari, dikali ya, tujuh dari HPP. kali 7 dari HPP, dari servisnya itu kok dari kali 7 gitu. Tapi Wow. memang layanannya yang dicari sama mereka itu bukan produk. Oke. Mereka itu, jadi ini pakaian ya. Eh, servisnya itu boleh datang ke rumah, Dok. Milih baju itu Ya. boleh datang ke rumah, tapi itu konsumen begitu udah datang ke rumah nggak akan beli 1 juta, Dok. Dia juga tahu gitu nih orang udah datang ke sini gitu ya. Sehingga transaksinya tuh 10, 15, 20 juta sekali sekali orang datang jualan baju doang. Jualan baju seperti itu gitu. Jadi, tapi kan berapa orang sih di Indonesia yang dapat privilege mau beli baju tokonya yang datang gitu. Kan keren banget gitu. Itu keren banget. Gak ada, saya aja belum pernah beli itu datangin gitu ya. Saya pernah kerja di sana. Tapi saya pribadi belum pernah tuh kayak gitu. Jadi memang something very special yang membedakan perasaan dia, membedakan dia langsung sama golongan yang lain itu priceless kalau menurut saya. Kalau memang mau naik ke atas, sebenarnya persaingannya bukan di level bukan di level produk gitu, tapi di level experience. Bisa nggak kita menghayalkan experience yang mereka inginkan? Jadi kalau mereka butuhnya segini, naikin sedikit lagi gitu ya, sehingga mereka tuh ada faktor kagetnya gitu kan ya, unexpected, positif unexpected itu seperti itu, dan hanya kepada mereka aja. Oh, itu bisa sih sebenarnya. Tapi kembali ngobrol sama konsumennya. Lihat behaviornya. Lihat dia di rumahnya seperti apa. Jadi ada beberapa perusahaan ekstrim di Amerika kalau melakukan audiensi sama konsumen tidak pernah online. Dia kalau melakukan audiensi dengan konsumen itu selalu harus datang ke konsumennya, Dok. Jadi kalau kita mau ngobrol level SES A sebenarnya, ini kita di atas nih ya, SA, saya sih akan eh, kan kita harusnya bukan investasi di produk kita biar mahal, karena kan sebenarnya produk nggak mahal dibandingkan harga jual gitu ya. Tapi investasi di services gitu. Investasi services. Nah, services apa yang kita bisa hayalkan untuk konsumen? Mungkin itu tambahannya, Dok. Siap-siap atau nuhun Om Ben. Mungkin spesialnya mungkin dari ulang tahun, mencatat informasi-informasi apa yang spesifik. Contoh ya, kita ada waktu itu salah satu orang yang customer yang level A ya, Kun ya. Dicatat tuh, ternyata dia penyuka kucing. Nama kucingnya siapa namanya Pak Asep siapa? Jajang. Oh Jajang. Jadi kita spesial kasih hadiah untuk si kucingnya Jajang yang lagi sakit. Kayak Keren gitu. tuh. Contoh. Keren, keren. Itu keren, itu keren. Kayak gitu. Terus juga ada customer tipe A kita yang pada saat dari klinik ternyata agak pusing atau apa, ternyata sales kita bisa nganterin tuh ke rumahnya. Kayak begitu sampai dekat juga rumahnya lain-lain kayak gitulah. Jadi kalau mau investasi investasi kepada people, sistem dan service yang memang butuh hal itu. Kayak begitu. Seperti itu. Siap. Ada pertanyaan mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir ya. Di ini Perry, tak kenal maka kata sayang, ternyata ini trik jitu buat menggait konsumen. Selebihnya tingkatkan treatment atau pelayanan demi kepuasan pelanggan. Untuk metode ini bisa dilakukan di online dan offline tidak, Kang Ben? Oke, metode yang barusan ya, Yang tadi, waktu yang tadi ya, yang waktu Om Ben yang ini. presentasi. Nah, Eh, sama sih, sama bisa bisa dilakukan. Karena produk saya sebenarnya sampai sekarang masih sama antara produk offline sama online. Walaupun sebenarnya bisa dibedakan. Jadi kalau punya produk online sama offline beda itu lebih bagus lagi. Saya belum. Tapi nanti bedanya online sama offline adalah kalau online itu kan apalagi kalau di marketplace itu kan saingannya masih Indonesia ya. Agar produk kita, produk utama, tadi saya sempat bahas tentang hukum Pareto ya, bahwa dari 100% produk kita
sebenarnya biasanya hanya 20% yang menghasilkan 80% pendapatan kita. Ya, jadi itu prinsip itu harap dipakai. Itu saya udah bekerja, udah pegang banyak brand, usaha sendiri. Pareto itu selalu terjadi seperti itu. 20% produk kita akan menghasilkan 80% penghasilan kita. Ya nggak 20% banget, tapi kurang lebih di situ angkanya. Eh, nah, makanya pakailah treatment eh, produk-produk atau service-service utama kita seperti layaknya. Artinya, kalau punya produk yang ini produk bagus, apakah dia dikasih iklan yang lebih banyak daripada produk yang lain? Misalnya itu, ini service kita punya bagus nih, service di klinik kita bagus. Apakah service tersebut di pelang nama depan aja ditulisnya lebih besar? Apakah service tersebut yang paling banyak mendapatkan orang itu kemudian dibeli treatment lebih lagi gitu? Dibeli treatment lebih itu misalnya semua orang yang pakai servis ini kemudian dapat voucher untuk dikasihkan ke orang lain, misalnya gitu. Jadi 20%, 20% produk yang paling bagus, mau online, mau offline, itu dapat treatment lebih bagus. Kalau di showroom, kalau produk-produk fashion kayak kita, produk yang 20% ini kan ditaruh biasanya di mana? Misalnya di depan kanan, gitu. Atau di depan kiri, tergantung audiensnya di mana nih, di Eropa, di Indonesia, di mana gitu. Tapi dia pasti harus ditaruh di sana. Bahkan kalau di kita, kalau di yang seperti kita tuh di perusahaan fashion tuh biasanya data nasional nih. Data nasional misalnya kalau data nasional kalau produk ada 10 yang laku itu ternyata 1, 2, 3 gitu di nasional, lalu kita harus tanyakan ke toko, kamu produk nomor 1, 2, 3 ditaruh di depan nggak? Kalau tidak taruh di depan, tolong pindahkan ke depan. Jadi kita selalu harus fokus pada produk utama gitu. Produk utamanya kita itu apa? Yang menjadi paretonya itu apa? Jadi bisa banget. Cuman bedanya tadi kalau di online, kalau dia harus tampil ke depan, ya kasih iklan, kasih iklan yang lebih banyak, kasih exposure konsumen, kenalkan sama KOL. Begitu juga kalau di online, mau showroom, mau klinik, maka orang sudah cukup membicarakan produk atau service kita yang itu. Karena kita tuh nggak perlu jago di semua service atau produk kita kok. Kita itu perlu jago di sesuatu yang menghasilkan growth paling tinggi sebenarnya. Yang lain itu pelengkap sama cobaan, sama iterasi. Jadi memang harus mencoba gitu. Kurang lebih itu sih Pak Pak Peri kali ya, kalau Pak Pak Peri ya. Cukup jelas ya Pak Peri ya. Oke, sepertinya sudah ya Ibu ya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan terakhir sebelum kita mau closing? Oke, untuk hari ini pertanyaannya dari kolom chat sudah tidak ada dan juga yang raise hand sudah tidak ada. Terima kasih Om Ben, terima kasih juga Dokter Ahmad hari ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan mungkin nantinya informasi-informasi menarik mengenai diskusi-diskusi yang juga butuh dilakukan oleh teman-teman semuanya nanti bisa kita jembatani untuk bisa untuk personal coaching misalkan ataupun juga konsultasi one on one pembahasan dengan bisnisnya teman-teman ataupun Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang tadi telah menanyakan beberapa pertanyaan dan seperti yang disampaikan, Skin Expert dan juga Om Ben sudah menyiapkan hadiah untuk teman-teman semuanya yang tadi sudah bertanya. Dan kami ucapkan selamat kepada pemenang yang mendapatkan privilege yaitu personal coaching bersama dengan Skin Expert atau dengan Dr. Ahmad senilai 1.500.000. Pemenangnya itu adalah Bapak Muhammad Tigor. Selamat nanti bisa menghubungi kami dan kita bisa langsung jadwalkan untuk personal coaching ataupun juga business coachingnya. Dan selanjutnya juga kami ucapkan selamat atas penanya Bapak Deski mendapatkan library media akses dari Dr. Ahmad untuk bisa dibuka dan dipelajari semua ilmu-ilmu yang telah Dr. Ahmad miliki gitu ya senilai Rp500.000 selama 1 bulan full dan juga kami ucapkan selamat kepada Ibu Nurul yang akan mendapatkan satu hadiah yaitu pemeriksaan
blueprint yang nanti Ibu Nurul bisa konsultasikan dengan basic yang Ibu Nurul miliki seperti tanggal lahir dan lain-lain sebagainya. Itu Ya, ya untuk oke. kesempatan kali ini. Izin saya Ada tambahin beberapa sedikit ya. Jadi ya. yang paling pertama nanti Mas Tigor bisa nanti langsung chat ke saya biar nanti nggak lupa. Terus yang kedua adalah Pak Deski, jadi saya gambarin cerita ya. Jadi saya udah buat di Classroom seluruh pembelajaran untuk HR, untuk sales, untuk marketing, saya semua ada. Dari semua workshop saya Om Ben, aku kumpulin semuanya. Dan teman-teman nanti bisa akses gitu kan. Tapi ingat nggak boleh di copy paste ataupun disebar. Ya, itu hanya untuk biasanya saya teman terdekat, tim atau apa. Itu saya bisa akses sama semuanya dan mendapatkan juga karena saya biasanya membangun contoh, oh aku butuhnya ini, targetku belajar di bulan ini itu apa. Jadi ada. Dan itu eh, kalau Ikun bilang kalau saya itu adalah kayak perpustakaan berjalan, mau tanya apa, materinya ada, silahkan bisa. Jadi kita bisa akses seperti itu. Yang terakhir adalah Skin Blueprint, itu dari Dermajin, startup saya yang baru yang memang kita bisa mengecek jenis kulit kita itu hanya dari tanggal lahir saja dan dikombinasikan dengan pemeriksaan yang lain. Kalau teman-teman punya pemeriksaan skin genomik, nutrigenomik ataupun yang lain bisa masuk. Punya skin analyzer juga itu bagus banget. Selama dia bentuknya PDF karena kita kombinasikan dengan AI, dengan ChatGPT dan kita bisa menghasilkan report menjadi skin blue matrix beauty matrix identity yang sangat lengkap dan detail yang mengkombinasikan kedokteran barat dan timur. Timur kita menggunakan Ayurvedic, TCM, barat kita menggunakan uh, anti-aging modern seperti itu. Oke, Ikut. siap. Nah, selamat buat para pemenang semuanya. Nanti akan kami informasikan kemana teman-teman bisa melakukan follow up untuk mengklaim hadiahnya. Dan sebelum kita tutup, siapa yang mau ada sesi lanjutan bareng Om Ben, ketik mau langsung di kolom chat. Jadi biar kita tahu nih, siapa lagi yang mau ketemu sama Om Ben, pengen ngerasain ilmunya dan sharingnya nih, membesarkan bisnis yang ya itu penjualannya sudah ribuan dan juga bisa ngejaga ratingnya di 4,8 sampai dengan 4,9. Nah, yang mau bisa langsung ketik sebanyak mungkin. Nanti biar kita agendakan lagi izin Om Ben ya. Oke, Di jadwal nah terima kosong, kasih. open lumayan. Atur dulu bisa. Oke, atur Bisa, nuhun, bisa. Om Ben. Ya, terima kasih untuk Dr. Ahmad dan juga Om Ben dan para peserta semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Jangan terlebih dahulu keluar karena Dr. Ahmad akan menyampaikan bersama dengan tim dari Limfatik. Nah, ini karena mungkin banyak background dari Bapak Ibu semuanya yang dari klinik kecantikan ataupun beauty. Ini ada salah satu metode yang mungkin bisa menjadi nilai tambah untuk klinik Bapak Ibu semuanya nih yang tadi mungkin berbicara tentang omset, komunikasi dan sebagainya. Nah, ini kita berikan salah satu insight menarik yang nanti akan disampaikan oleh Mas Syaf. Nah, Mas Syaf sudah hadir nih bersama kita. Halo Mas Syaf, selamat siang. Halo, nanti jadikan co-host dulu deh Mas. Oke, siap. Oke, sambil menunggu ya. Jadi mungkin 1 bulan ini ya sampai 2 bulan ke belakang. Saya lagi banyak fokus memang masalah limfatik ya. Saya cari-cari-cari, akhirnya ketemu Mas Saf ya. Nanti beliau juga akan cerita karena beliau punya LPK untuk yang bahas tentang limfatik ini. Beliau juga ekspor di bidang limfatik ini. Silakan Mas Saf, ini adalah tim saya. Terima kasih Mas Saf. Waktu saya persilahkan. Suaranya, suaranya belum ada ya? Ya, Oke, sorry. Sebelumnya terima kasih buat tim Skin Explainer ya dok ya. Ya, oke. Terima kasih juga Mas Ikun, ada Dr. Mas, dan ada expert kita di acara pagi hari ini, ada Pak Ben, salam kenal. Oke, langsung saja. eh, ada satu informasi yang menarik sekali di bulan April dan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Mats bahwa bicara mengenai lymphatic system, saya juga mempelajari ini sudah sekitar 2 tahun terakhir ini ya, Dok Mats ya. Jadi ternyata kalau kita bicara mengenai kesehatan secara umum itu ternyata bisa dilihat dari 3 komponen gitu. Bicara mengenai sirkulasi, kemudian oksigen ya, dan juga mengenai pola makan gitu. Nah, salah satu yang sangat berperan penting adalah mengenai sirkulasi dan banyak yang hanya memahami bahwa sirkulasi itu terjadi pada sirkulasi darah. Nah, mohon koreksinya nih karena saya bukan background dokter gitu atau medis. Ya, ada di sini ada expertnya langsung Dr. Mats. Nah, tapi ternyata yang tidak banyak orang tahu adalah mengenai sirkulasi pada sistem getah benih ya. Yang lebih dikenal itu namanya lymphatic system. Pukuknya itu kalau nggak Gitu. sampai Nah, nggak
kami ya dari tim Skin Explainer dan Dr. Match dan dari saya sudah melakukan pelatihan dan workshop itu selama 9 batch ya, ada training mengenai pijat limfatik itu kurang lebih selama 9 kali, dan bulan April ini ada salah satu event yang harusnya sangat ditunggu-tunggu ya, karena sebelumnya itu memang hanya melibatkan pijat limfatik itu dari sisi holistic spa gitu, Dok Max ya. Holistic Spa ya Mas Ikon, dan khusus di bulan April ini tanggal 26 ya, hari Jumat. Mungkin saya izin share langsung slide ya. Langsung saja. Oke. Nah, ini adalah acara kita nanti tanggal 26, langsung dibawakan oleh expertnya ya, Dr. Max, dengan pengalaman dan background yang luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama ya dengan tema lymphatic massage for beauty rejuvenation. Ya, di mana memang mengenai positioning atau kesehatan limfatik ya, itu penting sekali. Dan ternyata singkatnya begini, bahwa ketika tubuh kita mau di bagian wajah atau mau di bagian yang lain, ketika mengalami satu masalah, problem, itu ternyata itu ternyata ada masalah atau problem pada sirkulasi limpatik sistem kita. Dan di event kali ini, di event nanti tanggal 26, Dr. Match benar-benar akan memaparkan dan mengajarkan ke setiap peserta bagaimana sih sistem limfatik itu bekerja. Nah, karena di sini banyak background, ya ini memang khusus dihadirkan untuk para praktisi profesional dan para pebisnis di bidang estetika ya. Jadi tadi juga Dr. Mas menyampaikan bahwa kombinasi antara teknologi dari barat dan juga ilmu ke timur itu sangat bagus. Nah, nanti kita akan praktekkan di sesi tanggal 26 nanti. Ya. Jadi, nah spesialnya adalah teman-teman semuanya yang akan dipaparkan itu bukan hanya mengenai beauty rejuvenation untuk wajah saja, tapi memang whole of our body. Jadi ke seluruh tubuh kita, dan nanti Dr. Matt akan menjelaskan ya mengenai apa sih sistem limfatik itu secara umum, secara basic. Kita akan bicara mengenai anti-aging. Nah, kita akan melihat dari sisi estetikanya. Nah, kemudian yang spesial juga akan ada praktek bersama Dr. Matt dan juga didampingi oleh para expert lymphatic massage ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana lymphatic massage secara manual itu bekerja, dan juga nanti akan dikenalkan juga integrasi dalam regimen kecantikan. Nah, pokoknya saya nggak bisa cerita detail semuanya di sini, gitu ya. Dan sesinya akan keren banget, ya termasuk personalisasi di masa depan. Karena tadi saya lihat kan kita bicara mengenai AI, kita bicara mengenai teknologi. Nah, kita nanti akan kenalkan semuanya ya, yang hubungannya dengan dunia estetik, hubungannya dengan lymphatic massage. Nah, khusus di sesi hari ini, sorry, di tanggal 26 nanti, saya boleh spill registrasinya, Dok? Boleh. Oke. Nah, jadi kita memang membuka kelas ini 1 hari full ya teman-teman, full time di Jakarta dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dari praktek teori ada sesi tanya jawab, apalagi langsung ketemu langsung bersama Dr. Match. Nah, kami ini adalah batch ke-10 dan sudah sangat apa namanya ya, yang cari juga banyak. Kita membuka dengan harga 1,5 juta Dr. Match per orang per sesi. Nah, ini tadi sebelum sesi sudah ngobrol-ngobrol sih sama Dr. Matt ya. Untuk peserta yang hadir di sesi pagi hari ini, katanya ini request dari Dr. Matt, bolehlah untuk peserta saya dikasih sepertiganya gitu. Padahal tadinya saya mau buka early bird itu di harga 800-900, tapi karena request dari Dr. Matt, ya udah kita nanti buka di harga 500 khusus untuk peserta pagi ini aja. Nah, mungkin itu aja sih Dr. Matt, bahwa teman-teman juga nanti bisa googling-googling ya, bahwa pentingnya kesehatan limfatik itu benar-benar yang sangat menentukan kesehatan kita bukan hanya 1, 2, 3 tahun ke depan, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Matt dan Mas Ikon. Oke, terima kasih banyak Mas Saf. Oke, dan spesialnya juga teman-teman, kita pastikan teman-teman yang ikut nanti ada pendampingan selama 1 bulan bagaimana untuk ngembangin limfatik sistemnya. Karena kalau misalkan cuma ngerti aja, kan nggak cukup. Gimana caranya kita bisa dapat cuan dari situ? Seperti itu.